Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah, Zat yang Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Dia dengan kemahasempurnaannya dan kemahamuliaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan pujian. Alhamdulillah, memuji namanya. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kalau kita selalu membasahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih secara langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah manusia terbaik ini. Dia telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Siapapun dari kalangan manusia dan jin, tinggal di wilayah manapun, suku manapun, bagaimanapun postur tubuh dan paras wajahnya, diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan orang yang menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladan, setelah dia beriman kepada risalahnya, maka pasti akan ada kebahagiaan, ketentraman jiwa, solusi-solusi terbaik dari masalah selama hidup di dunia, dan juga kemenangan mutlak dari para musuh-musuh. Dan itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat kepadanya satu kali saja akan dibalas oleh Sang Pencipta Allah dalam waktu yang bersamaan 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar sebagai pengikut setia kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul kita pada pagi ini, semoga Allah berkahi saudaraku seiman, adalah indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Kembali kepada kalimat tauhid dulu. La ilaha illallah, yang berarti la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak untuk disembah. Makna sembah adalah diakui ketuhanannya, ditunduki, ditakuti, dicintai, dipatuhi, ya, ini semua makna sembah. Kecuali Allah. Kalimat ini adalah kalimat kebahagiaan bagi setiap manusia sebenarnya. Kalau dia faham, karena dia tidak perlu cari Tuhan. Seorang pemikir dari barat, tadinya ateis, akhirnya beriman. Dia mengatakan, saya sudah mengelilingi mayoritas negeri dunia. Saya sudah pernah melewati kampung-kampung atau desa tanpa pasar. Saya pernah melewati kampung dan desa tanpa rumah, orang tinggal di kemah. Tapi saya tidak pernah menemukan kampung atau desa tidak ada tempat ibadahnya. Pasti ada tempat ibadah. Jadi secara fitrah manusia tahu kalau dia punya Tuhan. Hanya saja orang yang tidak mengenal Tuhannya Allah akan menyembah patung, akan menyembah pohon, akan menyembah api. Tapi secara fitrah dia butuh, dia tahu ada pencipta. Berbahagialah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, mengikuti panduan dari utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu kemuliaan mengenal Tuhan kita Allah dari kitabnya Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu, ya, kita punya panduan hidup. Kita jadi tahu siapa Tuhan kita, bagaimana yang dia sukai, yang dia benci, yang dia perintahkan, yang dia larang. Dan sungguh berbahagia orang beriman karena punya program hidup. Dia tahu makanan mana, minuman mana, pergaulan mana, pendapatan mana, yang boleh dan yang tidak boleh. Dia tahu semuanya. Bahkan orang beriman tahu dari mana asalnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, bagaimana diciptakan, bagaimana masuk ke surga, bagaimana diturunkan di muka bumi, kemudian apa tujuan hidup, ya. Kemudian juga pada saat meninggal seperti apa prosesinya, ada alam barzah, kemudian juga ada hari kebangkitan di mahsyar, dihisapnya timbangan amal baik dan amal buruk, kemudian ada surga dan neraka, dan dirincikan dari pasirnya surga sampai ke bangunannya. Dari awal kehidupan sampai akhir semuanya diketahui oleh orang yang beriman. Sangat bahagia sekali. Kalau ada orang yang menyembah selain Allah, ada sebuah contoh rasional atau pertanyaan rasional teman-teman sekalian yang bisa kita tanyakan kepada mereka. Coba, apapun atau teman-teman sekarang di ruangan ini bisa mendatangkan semua yang disembah selain Allah. Semua, apa saja. Ada orang yang sembah pohon keramat, ada yang sembah patung, ada yang sembah api, ada yang sembah air, ada yang sembah jin, banyak. Kira-kira tanyakan kepada mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan sekutukan dengan Allah itu, apa andil mereka di setetes air yang mereka minum? Apa andil mereka di satu tetes air hujan yang turun? Apa andil mereka di pergantian siang malam? Apa andil mereka di selembar rambut di kepalanya orang ini yang sedang menyembah selain daripada Allah itu? Maka mereka akan menemukan jawaban tidak ada.
Patung-patung yang mereka sembah itu teman-teman, batu. Yang dia sendiri yang pahat, dia yang ukir matanya, dia yang ukir kupingnya, dia yang warnahin, dia yang berikan nama, dia yang pikul ke tempat yang dia mau sembah. Pada saat rusak pun dia yang perbaiki. Lalu dia panggil Tuhan. Ini bagaimana cara memahaminya? Makanya orang-orang Mekah dulu sebenarnya cerdas-cerdas. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang cerdas. Pedagang-pedagang sukses, orang kayanya Mekah. Tapi dikatakan masa jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Sembah patung. Kebodohan. Patung dia yang buat, dia yang namain, dia yang ini segala macam. Dan sayangnya sampai sekarang masih banyak manusia yang mengikuti langkah itu. Nah, saya tidak tahu apa alasannya. Bahkan ada di antara umat Islam yang seperti itu. Ikut-ikutan taruh di depan rumahnya patung. Entah patung itu bentuknya seperti apa. Ya, patung-patung ini subhanallah sudah pendek, gendut, jelek. Disembah. Kenapa ditaruh patung depan rumah? Bisa ngusir syaitan, bisa ngusir pencuri. Pencuri bisa kencingi patung itu. Kebodohan. Mereka tidak paham. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kertas. Ditaruh di kantongnya, dianggap bisa membela dia. Dan segala macam hal yang sama sekali tidak punya apa-apa. Semua yang disembah selain Allah dan disekutukan dengan Allah, teman-teman, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwasanya mereka tidak memiliki seperti kulit ari. Pergantian siang malam mereka juga harus ikutin itu yang disembah-sembah itu. Pohonnya, patungnya, segala macam mengikuti fenomena alam yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta Allah. Maka teman-teman sekalian, semua nabi-nabi dan rasul, jumlahnya 124.000 orang, diantaranya 3 nabi, diantaranya 313 rasul, semuanya memperkenalkan tentang siapa itu Allah. Dan tidak asing sekali. Kalau kita melihat fenomena-fenomena alam, kalau orang akan mengetahui memang ada Tuhannya. Dan kelebihan bagi kita adalah, sudah disampaikan, kalau Tuhan itu adalah Allah. Coba kita renungi sama-sama teman-teman beberapa hadis-hadis qudsi berhubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Maka jangan saling menzalimi." Zalim artinya mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Wahai hamba-hambaku, jin dan manusia. Kalau seandainya kalian semua beriman dengan iman yang satu, semuanya manusia miliaran, semuanya jin miliaran, beriman. Kata sebagian ulama hadis, imannya seperti Nabi Muhammad SAW. Luar biasa keyakinannya kepada Allah. Luar biasa patuhnya dengan perintah dan meninggalkan larangan. Satu iman, semuanya miliaran ini sama-sama tingkat imannya, tidak akan mengurangi ataupun menambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian semuanya kufur dengan satu kekufuran, kata ulama hadis seperti Fir'aun semuanya. Miliaran manusia, miliaran jin semua mengaku seperti Fir'aun mengaku Tuhan. Maka tidak akan mengurangi dan mengganggu sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian semuanya berkumpul di sebuah lembah, lalu semuanya tidak terkecuali meminta apa yang dia inginkan yang terbaik. Semua jin, semua manusia minta apa saja dan aku berikan semuanya yang terbaik yang mereka minta. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekayaanku kecuali seperti jari yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Tidak ada sesuatu yang kurang bagi Sang Pencipta Allah. Selalu dalam ayat Al-Quran disebutkan Rabbus samawati wal ard, fatiras samawati wal ard. Allah itu pencipta dan pemilik semua di langit dan di bumi. Allah adalah Malikul Mulk, raja yang sebenarnya. Tentu untuk mempelajari Allah SWT kita harus belajar agama sehingga kita tahu. Termasuk teman-teman hari ini puasa di bulan Ramadan tahu kalau ini adalah perintah Sang Pencipta Allah. Dan banyak hal yang bisa kita dapat rasakan secara keimanan, kita merasa lebih dekat dengan agama atau Allah, dan juga secara kesehatan kita dapatkan manfaatnya. Ya, tentu ini bisa diikuti di materi saya tentang masalah Ramadan bersama Rasulullah SAW, dan kemarin sempat kita bahas sebenarnya di Doha. Ya. Juga dalam hadis yang kedua teman-teman sekalian, hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Wahai sekalian manusia, kalau seandainya engkau yakin dengan kerajaanku, maka pastikan engkau tidak akan butuh dengan raja siapapun. Dan wahai hamba-hambaku manusia, kalau seandainya kalian menggantungkan nasib kalian padaku, maka pastikan kalian tidak akan membutuhkan siapapun selain aku. Dan aku akan penuhi kebutuhan kalian."
wahai hamba-hambaku, Allah SWT mengingatkan poin penting sekali. Ya. Kalau seandainya kalian menggantungkan nasib kepada selainku, maka kau akan biarkan kalian dengan sekutuku itu. Orang yang bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu meyakini Allah ada, kemudian dia terapkan dalam kehidupannya syariat yang telah turun, mana halal dinikmati, mana haram ditinggalkan, mana yang diperintahkan dikerjakan, mana yang dilarang dia jauhi. Terlebih lagi syariat ini tergambarkan dalam kehidupan kita sebagai sebuah kesuksesan. Ya. Kalau kita ikuti agama Allah ini teman-teman sekalian, agama Islam, kita akan sukses kok. Kenapa? Karena semuanya kebaikan disuruh. Jujur, amanah, tanggung jawab, profesionalisme dalam bekerja, ya. Kemudian bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, tetangga yang baik, teman yang baik, masyarakat yang baik, semuanya. Semua lini kehidupan sosial, individu, sosial, ekonomi, politik, semua diatur. Semua punya tuntunan dan luar biasa bagusnya. Selain dijanjikan pahala yang besar, juga Allah buat apa yang diperintahkan itu disuka oleh manusia. Tidak ada orang yang benci dengan orang jujur, orang amanah, orang ramah, orang dermawan, semua orang suka. Dan itu agama suruh. Subhanallah, semua yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah ini, seperti bohong, menipu, gunjing, mukul orang, ambil haknya orang lain, kasar, durhaka sama orang tua, apalah. Semua yang agama larang ini buruk. Dan Allah buat. Allah benci, Allah ancamkan hukuman, Allah buat manusia juga benci. Teman-teman kalau mau tahu dirinya baik atau tidak, sederhana kalau tolak ukurnya. Apa yang Allah anggap baik, pasti baik. Apa yang Allah buruk, pasti buruk. Dan kita bayangkan kalau kita meninggal pada saat ini, kira-kira penilaian orang di sekitar kita baik atau buruk? Nanti kita akan tahu. Nanti teman-teman lebih tahu tentunya. Misal gini, kalau kita meninggal pada saat ini, kira-kira orang di sekitar kita nilai apa? Oh, si fulan baik tuh, karena dia dermawan, dia ramah, bakti sama orang tuanya, dia selalu sholat di masjid. Apa yang agama suruh kalau kita kerjakan, begitu kita meninggal pasti orang nilai baik. Pasti, nggak mungkin tidak. Apa yang kita langgar dari agama, misal kita suka bohong, dusta, zalim, kasar, apalah semua. Kalau kita meninggal pada detik ini juga, maka lihat bagaimana penilaian orang. Oh si fulan, itu orang jahat, biarin aja mati. Ya. Orang malah senang kalau kita meninggal, naudzubillah. Jadi sebenarnya secara kehidupan kita memasyarakat pun, sosial ini, itu tergambarkan tentang kebenaran syariat Allah. Kebenarannya jelas. Gitu. Ketentraman jiwa yang luar biasa bisa didapatkan dengan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain kepada seorang sahabat, "Ihfazillaha yahfazuk." Jaga hubunganmu sama Tuhanmu Allah, dia pasti akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jaga selalu hubunganmu dengan Tuhanmu Allah, dia akan selalu ada di hadapanmu. Kebutuhanmu akan dipenuhi. Dan ketahuilah, wa'lam law anna ummat ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alak. Ketahuilah kalau seandainya satu umat seluruh manusia ini mau menyesatkanmu, mau menyusahkanmu, mau membahayakanmu, maka kau tidak akan ditimpa kecuali yang sudah Allah catatkan bagimu. Dan ketahuilah sebaliknya, lau anna umman ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan kalau seandainya umat ini berkumpul untuk manusia ini berkumpul untuk memberikanmu manfaat, maka tidak akan sampai padamu kecuali apa yang sudah dicatatkan oleh Tuhanmu. Mereka tidak akan bisa buat apa-apa. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sungguh pena yang dipakai untuk menulis telah kering tintanya dan buku di Lauhil Mahfuz sudah ditutup. Sudah dicatat semuanya. Orang yang beriman tenang sekali hidupnya. Karena dia tahu semuanya bocoran yang ada semua dari pertama manusia diciptakan sampai akhir nanti surga neraka. Sampai tata caranya semua sudah diketahui. Beda dengan orang-orang yang kafir, orang yang tidak tahu. Apalagi ateis, nggak punya panduan hidup. Kita akan kuatkan teman-teman sekalian bahasan kita pada kesempatan ini dengan banyak sekali kisah orang-orang saleh yang terdahulu, bagaimana bahagianya mereka pada saat mereka menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Mereka punya panduan hidup, mereka punya kebahagiaan, ketentraman jiwa. Kita mulai dengan kisah seorang tokoh yang mulia namanya Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin ini adalah salah satu ulama tabi'in yang masyhur dan beliau sangat terkenal dengan takwil mimpinya. Beliau tinggal di Irak tentunya. Satu waktu ada pasar baru dibuka di Irak. Muhammad bin Sirin seorang pedagang. Beliau pun beli kios di situ seperti mungkin kita lagi lihat pasar baru, kita ingin beli kios untuk dagang.
Masyarakat Irak pada saat mendengar Ibnu Sirin beli tempat di situ, mereka pun berlomba-lomba membeli. Karena tahu di sini ada ulama. Mereka bertetangga dengan orang baik. Mereka kalau ada masalah hukum-hukum agama bisa bertanya. Nyaman lah. Orang pada rame beli tempat di pasar itu gara-gara ada Ibnu Sirin. Ada dua kejadian yang berhubungan dengan pasar ini. Dan bagi teman-teman pedagang tentu bisa ambil pelajaran yang luar biasa dari kejadian ini. Dan bagi kita juga yang bukan pedagang mungkin tetap bisa ambil ibrah dan pelajaran. Karena pelajaran dari orang-orang yang baik ini, efek yang mereka dapatkan akan kita dapatkan. Kalau teman-teman mengikuti historinya orang yang baik, kita juga efek apa ke dia, efeknya kita kalau kita ikutin. Historinya orang yang buruk, efeknya apa ke dia, akibatnya juga akan kena ke kita kalau kita ikuti langkahnya. Seperti itulah. Ya. Orang kalau sholat di masjid, orang kalau rajin ibadah, matinya dalam keadaan sujud misalnya, matinya lagi baca Quran, husnul khatimah. Maka kita kalau ikutin itu akan sama. Kalau orang yang ke diskotik, mabuk-mabukan, segala macam, buat dosa, maksiat, mati tabrakan, mati berkelahi, mati ini. Akan begitu, kita ikuti langkahnya, akibatnya akan sama. Dan tidak akan berubah kok itu. Makanya harus cerdas, kita tidak usah lagi ikuti. Fir'aun sudah Allah binasakan karena dia durhaka sama Allah. Yang ikuti langkahnya Fir'aun akan sama akibatnya. Akan sama. Orang yang beriman sama Allah ikuti Nabi Musa alaihissalam, yang rivalnya atau lawannya Fir'aun, dia akan sama dengan Nabi Musa alaihissalam, akan selamat. Sudah itu konsep dasarnya. Seperti itulah. Muhammad bin Sirin rahimahullah. Dan ini kisah yang luar biasa, sederhana sebenarnya tapi luar biasa efek keimanannya. Beliau pernah, atau setiap kali pedagang datang ke Irak teman-teman sekalian, maka yang paling pertama ditawarkan produk Ibnu Sirin di pasar itu. Kenapa? Karena Ibnu Sirin seorang ulama. Dianggap bisa berkah kalau transaksi dengannya, pasti dengan kejujuran. Dan kalau Ibnu Sirin membeli barang, itu sangat teliti masalah halal haramnya gitu. Kalau Ibnu Sirin beli, orang semua pasar beli. Walaupun mereka tahu Ibnu Sirin beli dengan harga tertentu misalnya, kemudian mereka beli lebih tinggi kepada Ibnu Sirin, tidak ada masalah buat mereka. Yang penting Ibnu Sirin sudah beli. Sampai seperti itu pada saat itu ya. Belum ada, tidak seperti kita ada majelis ulama Indonesia misalnya di Indonesia yang mengeluarkan sertifikasi halal. Ini nggak ada. Jadi Ibnu Sirin dianggap kalau sudah mengatakan boleh halal, halal deh. Orang sudah anggap itu fatwa. Seperti itulah. Datang seseorang membawa banyak sekali keju. Diambil dari wilayahnya orang-orang Persia yang belum masuk Islam. Mereka banyak menyembah-nyembah api. Masuk Irak dulu masih wilayah Persia juga, tapi sudah dibebaskan oleh kaum muslimin. Masuklah orang ini ke pasar, bawa banyak sekali dalam jumlah partai besar. Kemudian datang kepada Ibnu Sirin dan berkata, "Hei Ibnu Sirin, ini keju. Beli. Saya tawarkan harganya sekian dari saya. Anda bisa jual sekian kepada pedagang-pedagang ini di sini. Pedagang ini masih bisa jual dengan harga sekian, untungnya ada. Karena harga keju ini di luar harganya sekian. Jadi sudah jelas semuanya. Berapa Ibnu Sirin beli, berapa Ibnu Sirin bisa untung, berapa juga orang pasar bisa jual dan dapat keuntungan. Seperti itulah. Waktu itu diprediksi kalau dalam kisah ini dikatakan sekitar keuntungan 40.000 dinar. Emas. Besar sekali keuntungannya. Kalau kita mungkin hitungannya ratusan juta lah rupiah ya. Pada saat itu Ibnu Sirin punya pertanyaan satu kecil sederhana kepada orang ini. Dia bilang, apakah kejumu ini halal? Itu pertanyaannya. Apakah kejumu ini halal? Halal artinya Allah bolehkan enggak? Ada campuran haram atau enggak? Jawaban orang itu apa? Hai Ibnu Sirin, keju, susu, campur garam, dikeringin, selesai. Apa masalahnya dengan haram? Kata Ibnu Sirin, tidak demi Allah. Keju dari wilayah orang-orang non-muslim, seringkali supaya bisa tahan lama mereka campur dengan lemak hewan. Dan lemak hewan ini bisa saja dari hewan yang haram. Dari babi, dari anjing, dari apa. Enggak, saya harus pastikan. Kalau kamu sebagai seorang muslim bisa menjamin untukku, kalau keju ini halal dan kau tanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya beli. Ini bobotnya berat ini. Kalau kau bisa tanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya beli. Enggak ada masalah. Orang ini bilang, enggak, saya enggak berani. Saya juga enggak tahu, belum cek ini. Tapi saya pikir keju biasa. Kata Ibnu Sirin, maaf, saya enggak beli. 40.000 dinar, atau salah 45 atau 40.000 dirham ya. Intinya keuntungan yang sangat besar. Ditinggalkan oleh Ibnu Sirin. Pasti untung ini. Dan Ibnu Sirin kalau beli barang, tidak pernah tinggal sehari pun di tokohnya. Orang langsung perebutkan. Kalau itu orang-orang pasar pada beli semua. Habis langsung. Untung hari itu juga. Ditinggalkan sama dia.
Ringkas cerita, orang ini pun cari pembeli yang lain, sudah pergi tinggalkan Ibnu Sirin. Besok pagi, ada satu orang datang, transaksi di tokonya Ibnu Sirin, beli barang harganya 2 dirham. 2 dirham ini mungkin kalau rupiahnya 10.000 rupiah lah, gitu kan. Tidak besar kan. Orang ini banyak bertanya agama, sambil belanja sambil bertanya agama, tuh dia mau pulang, rupanya dia lupa kalau barang itu belum dibayar. Dia mau keluar dari toko, kata Ibnu Sirin, "Hai saudaraku, barang itu belum kau bayar." Dia bilang, "Saya sudah bayar." Dia lupa rupanya. Orang ini ngotot, sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, "Kau belum bayar." Suara mereka agak besar. Tetangga-tetangga Ibnu Sirin pada datang semua. Ada apa nih? Orang pada lihat. Kok Ibnu Sirin tumben-tumbennya ribut dengan seseorang gitu. Lalu mereka bilang, "Ada apa Ibnu Sirin?" Orang ini mau bawa barang, belum dibayar sama dia. Dan harganya 2 dirham. Kata orang itu, "Demi Allah saya sudah bayar." Kata Ibnu Sirin, "Demi Allah kau belum bayar." Bersumpah gara-gara 2 dirham. Gitu kan? Maka orang-orang pasar mengatakan, "Wahai Ibnu Sirin." Orang itu kena malu, akhirnya dibayar sama dia. Dibayar sama dia, kemudian dia pergi. Kata orang-orang pasar, "Wahai Ibnu Sirin, kami belum bisa paham ya, keputusan Anda. Kemarin Anda meninggalkan 40.000 dirham atau dinar karena syubhat, nggak jelas. Kan Anda tidak mau untung, sudahlah tinggalin aja keuntungan besar begitu. Dan hari ini Anda bersumpah atas nama Allah mempertahankan 2 dirham. Bagaimana kami memahami ini?" Kata Ibnu Sirin, "Iya demi Allah, saya akan bersumpah atas nama Allah karena saya tahu pasti dia belum bayar. Kalau dia pergi maka jadi haram buat dia. Kalau dia pergi, benda itu jadi haram buat dia. Dan saya berdosa, dia pun berdosa. Maka saya bersumpah untuk 2 dirham itu." Jadi Ibnu Sirin bukan bersumpah karena duitnya. Justru karena kasihan pada si muslim ini. Dia bisa makan yang haram. Lihat bagaimana orang yang faham hubungannya dengan Allah. Dia nggak main-main ini teman-teman sekalian. Jadi bukan cuma sekedar keuntungan, tapi bagaimana menerapkan syariat agama, kejujuran, ya, dan menyelamatkan orang lain pun dari kesalahan di dalam transaksinya. Yang kedua, yang terjadi di pasar, beberapa hari setelah itu, ada pedagang lain lagi datang membawa madu. Madu yang dibawa bergentong-gentong besar, banyak. Madu asli bagus. Dia bilang, "Hai Ibnu Sirin, madu saya asli, belilah. Sama biasa, harganya sekian dari saya. Anda bisa jual sekian ke pasar ini. Pedagang juga masih jual sekian. Harga di umumnya di luar ini sekian harganya. Jadi sudah pasti untung semua." Kata Ibnu Sirin, "Saya lagi nggak punya duit. Toko saya ini kebetulan baru diisi barang semua, udah nggak ada duit. Kalau cash saya nggak punya." Kata orang itu, "Nggak apa-apa, jatuh tempo. Beli aja. 2 minggu, 3 minggu nggak ada masalah. Bayar." Kata Ibnu Sirin, "Baiklah, kalau jatuh tempo nggak ada masalah." Gitu kan. Dibelilah madu tersebut banyak sekali oleh Ibnu Sirin. Orang-orang pasar juga, waktu itu kebetulan sudah menjelang malam, sore menjelang maghrib. Biasanya mereka habis maghrib sudah tutup toko, atau menjelang maghrib mereka sudah tutup, malam hari mereka nggak jual. Karena zaman dulu nggak ada lampu kayak kita penerangan kan. Orang kalau malam udah nggak dagang biasanya. Orang udah besok pagi mereka jual lagi. Akhirnya orang-orang pasar sudah siap mau beli madu itu. Tahu Ibnu Sirin beli, mereka sudah siap mau beli. Besok transaksi. Malam hari Ibnu Sirin tutup tokonya. Rupanya gentong yang ada madu itu, satu gentong besar, ya, itu lupa ditutup oleh Ibnu Sirin. Lupa ditutup oleh Ibnu Sirin. Besok pagi Ibnu Sirin buka tokonya, rupanya di atas madu itu ada tikus mati. Ada tikus mati. Kira-kira teman-teman, saya mau tanya jujur, kalau terjadi pada antum, madunya diapakan? Hah? Yakin? Satu gentong 250 kilo. Baiklah, berselisih para ulama. Apa teman-teman Ibnu Sirin lakukan? Begitu dilihat, dia panggil pegawainya, angkat nih gentong, bawa. Di belakang pasar ada sungai. Dia angkat. Gentong itu berat, diangkat lebih dari 6 orang, 7 orang yang angkat, karena beratnya luar biasa, diangkat. Orang-orang pasar lihat Ibnu Sirin bawa madu. Mau jual di mana? Kita mau beli nih. Ditanya Ibnu Sirin, mau dibawa kemana? Ibnu Sirin diam. Orang-orang pasar pada ikutin, mau dijual kemana nih madunya? Kita sudah mau beli gini. Pas tiba di sungai, Ibnu Sirin buang semua, suruh buang semua. Alirin di air. Gitu kan. Kata mereka, Ibnu Sirin, madu asli mahal, ngapain dibuang? Kata dia, saya buka toko, saya temukan ada tikus di atasnya. Maka kata mereka apa? Ibnu Sirin, tikus di atas madu. Tarik tikusnya, ambil madunya, buang yang bagian atas. Yang lainnya jual. Apa jawaban Ibnu Sirin? Perhatikan orang yang sudah punya keimanan teman-teman kepada Allah. Dia bilang tidak demi Allah.
Siapa yang bisa menjamin buat saya di antara kalian tetesan mana yang aman dari bakterinya bangkai tikus itu, dari racunnya tikus itu? Siapa yang bisa jamin? Kalau saya seperti yang kalian lakukan, cabut tikusnya, buang bagian atas, kemudian saya dagang. Ternyata ada satu tetes dari madu yang tersisa itu yang dibeli oleh saudara saya muslim dan ternyata itu ada racunnya. Maka saya berarti telah menipunya dan saya akan dihisap oleh Allah hari kiamat. Dibuang satu gentong besar 250 kilo madu, besar sekali. Dibuang semua gara-gara itu. Berjalan waktu teman-teman sekalian, pemilik madu datang. 3 minggu kemudian datang. Tanya Ibnu Sirin bagaimana? Ceritanya begini. Madumu ini masukin tikus segala macam, saya buang karena saya takut menipu muslimin. Dan kalau kau mau, saya punya duit sekian. Ada uangnya sekian, tapi duitnya Ibnu Sirin belum cukup untuk bayar madu sebanyak itu. Ambil sebagian duit ini, ambil sebagian juga barang. Udah selesai, nggak ada masalah. Kata dia tidak, saya nggak mau. Saya mau cash. Kata Ibnu Sirin, nggak bisa. Kalau kau mau jatuh tempo lagi silahkan. Baiklah, 3 minggu lagi nggak masalah. Subhanallah, dengan hikmah Allah, ada yang Allah inginkan di sini. 3 minggu kemudian Ibnu Sirin juga masih belum bisa mengumpulkan kecuali setengah dari uang itu. Baru setengahnya. Orang itu datang lagi, sudah 6 minggu berarti kan. Ibnu Sirin mana tagihannya? Belum ada duit. Ada setengah nih dari total modal kamu, ya uang kamu, sisanya ambil barang. Dia bilang enggak, saya enggak mau, harus cash. Dan sudah banyak, lama waktunya. Kata Ibnu Sirin, ini yang saya punya. Kata dia, kalau gitu saya akan lapor ke hakim nih, ke pengadilan. Kata orang itu. Kata Ibnu Sirin, laporkan. Pergilah orang ini ke hakim, lapor. Kisahnya begini-begini, panggil Ibnu Sirin, datang ke pengadilan. Lalu hakim tanya, wah Ibnu Sirin apa yang terjadi? Kata Ibnu Sirin, saya beli madu dari saudara ini 6 minggu yang lalu. Kemudian pada saat saya malam tutup toko, saya lupa tutup. Ada tikus masuk. Maka saya buang, alirkan di sungai. Karena saya takut menipu kaum muslimin. Sekarang saya sudah kasih uang setengah, ada sisa, ada uang pasti setengah. Sisanya saya suruh ambil barang. Tapi dia nggak mau. Gitu kan. Ditanya orang pemilik barang, dia bilang saya nggak mau, saya mau uang saya cash. Kata hakimnya, kalau begitu Ibnu Sirin, Anda sudah berikan kesaksian diri Anda akan kami tahan di penjara sampai Anda bisa melunasinya. Apa jawaban Ibnu Sirin? Baiklah. Dia tanggung konsekuensinya baik. Saya masuk penjara. Masuk penjara Ibnu Sirin. Gara-gara perbuatan ini masuk penjara. Waktu masuk penjara, orang-orang yang di penjara ini semua kenal Ibnu Sirin. Ulama, walaupun orang-orang jahat, kenal siapa dia. Ulama yang tidak ada yang tidak kenal namanya dari kalangan tabi'in. Masyhur sekali. Sampai penjaga penjara bilang apa? Wahai Ibnu Sirin, saya ini penentu keputusan di penjaranya. Orang masuk keluar di tangan saya. Dan saya tahu siapa Anda. Maka saya memberikan Anda kesempatan, malam hari pulanglah ketemu istri sama anak, tidur, besok pagi datang ke sini. Masuk penjara lagi, tidak apa-apa, sambil tunggu kasus Anda selesai. Kira-kira teman-teman, kalau kita begini, ditawarkan, pulang nggak? Disuruh pulang, pulang. Apa kata Ibnu Sirin? Demi Allah, aku tidak akan mendukung kau untuk melanggar pemerintah. Aku tidak akan keluar sampai Allah memberikan jalan keluar dari masalahku, karena aku sudah jujur. Subhanallah, berita Ibnu Sirin tersebar satu Irak. Satu Irak orang dengar ceritanya nih. Ibnu Sirin di penjara gara-gara tikus masuk di madunya, dialirkan ke air dan dia tidak mau menipu muslimin. Gara-gara itu, orang-orang pada berlumba-lumba menyumbang duit untuk Ibnu Sirin. Dan duit yang terkumpul teman-teman sekalian bisa membeli, itu kan tadi 1 gentong madu ya. Uang yang terkumpul bisa membeli 10 gentong madu begitu. Jadi akhirnya dibayar sampai Ibnu Sirin 1 gentong itu, ada plus nilai 9 gentong madu yang lain. Keuntungan. Hibah dari orang-orang muslimin. Lihat bagaimana Allah membalas kejujuran seseorang. Karena jujur, Allah keluarkan dia dari penjara. Bahkan Allah berikan keuntungan tanpa dagang. Seperti itulah teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala kalau turun tangan dalam masalah kita ini, luar biasa. Sakit parah pun, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa sembuhkan Allah. Dokter dan resep obat itu hanya perantara. Kenapa banyak di antara kita berobat ke dokter tidak sembuh teman-teman sekalian? Karena andalannya dokter terus. Tidak pernah coba sebelum berobat teman-teman berdoa dulu. Ya Allah jadikan dokter dan obat ini penyembuh saya, penyebab saya sembuh. Itu baru bisa. Sembuh kok dengan itu. Orang minum air hangat bisa sembuh kok. Kalau Allah mau. Orang tidur sedikit bangun tidur sudah sembuh dari penyakitnya. Banyak terjadi masalah itu. Nabi Ayub alaihissalam 20 tahun kena penyakit kusta. Allah sembuhkan dalam hitungan menit pada saat sudah 20 tahun dicoba sama Allah. Dengan ada mata air Allah munculkan di bawah teranjangnya lalu dia pakai mandi alaihissalatu wassalam. Dan banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah seperti ini. Kita lihat bagaimana di sini teman-teman sekalian kejelian Ibnu Sirin rahimahullah dalam meyakini ada Tuhannya Allah
Dan bagaimana kalau dia jaga hubungan dengan Allah seperti hadis tadi, ihfadillah yahfaduk, ya, jagalah hubungan sama Allah, Allah akan selalu menjaga hubungan denganmu, gitu kan? Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah hubunganmu sama Allah maka dia akan selalu berada di hadapanmu. Ibnu Sirin sangat berpegang pada hadis ini. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang luar biasa. Dalam kisah yang lain juga beliau pernah menasihatin seseorang di Irak. Ini kisah yang berbeda, sudah bukan lagi di pasar. Ibnu Sirin pernah melewati seorang anak muda, teman-teman sekalian. Anak muda ini mencaci maki seseorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah orang yang zalim, terkenal sekali dulu. Dia panglima perang, ya. Dia tangan kanannya khalifah dan orangnya luar biasa. Semua dibunuh orang yang tidak cocok sama dia. Walaupun ulama. Termasuk yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur. Dibunuh sama dia. Sampai Sa'id bin Jubair sempat berdoa mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku korban terakhirnya Hajjaj. Dan bunuhlah Hajjaj dengan pembunuhan ini, ya, sama dengan 100 kali lipat atau 1000 kali lipat dari ini. Maka setelah membunuh Sa'id bin Jubair, Hajjaj pun mulai hari itu kesakitan dan setiap malam mengatakan, aku telah dibunuh oleh Sa'id bin Jubair, aku telah dibunuh, sampai akhirnya seminggu kemudian dia mati, mengenaskan gitu. Hajjaj bin Yusuf ini orang yang zalim luar biasa gitu. Yang jelas, ada satu orang suka mencaci maki Hajjaj. Dilewati oleh Ibnu Sirin, lalu Ibnu Sirin mendengar itu. Apa yang dia bilang? Dengarkan kalimatnya. Saya bacakan dalam bahasa Arabnya. Sah ya bna akhi. Diamlah wahai anak saudaraku. Apa maksudnya anak saudara? Jadi orang-orang Arab, teman-teman sekalian, kalau dia menghormati seseorang, dia mengatakan wahai anak saudaraku. Maksudnya ayahmu saudaraku dalam agama. Sah ya bna akhi. Diam wahai anak saudaraku. Fa inna Hajjaj aqbala ila rabbihi. Ketahuilah, Hajjaj yang sedang kamu caci maki itu sedang menuju ke Tuhannya. Wa innaka innama taqdimu 'ala Allahi yaumal qiyamah. Dan kamu juga lagi menuju kepada Tuhanmu dan kalian berdua sedang menuju kepada Allah dan akan dibangkitkan bersama-sama pada hari kiamat. Satajid an ahqar adh-dham min dhunubika asyarru 'ala nafsika min a'zami fa'alahu Hajjaj. Dan pada saat nanti kau dibangkitkan pada hari kiamat, maka engkau akan menemukan pada saat itu, menunggu hisabmu, kau akan temukan dosa terkecilnya Hajjaj. Ya. Maaf, dosa terbesarmu yang kau kerjakan lebih berat daripada dosa terkecil yang Hajjaj pernah lakukan. Kalau kau dihisab hari kiamat, nanti pada saat ditimbang amalmu, dosa yang paling besar yang kau lakukan akan kau temukan lebih berat, itu lebih ringan daripada dosa terkecilnya Hajjaj. Artinya, kau berharap dosanya Hajjaj saja yang kau lakukan. Lalu beliau mengatakan, "Falikulli imri'in sya'nun yughnih." Ketahuilah, setiap orang itu akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Wa'lam anna Allah azza wa jalla sayakhtassu minal Hajjaj mimman zalamahum wa yakhtassu lil Hajjaji mimman yadhlimunah. Dan ketahuilah dan yakinilah bahwasanya Allah pasti akan membalas Hajjaj dari semua orang yang dia telah zalimi, dan sebaliknya Allah juga akan memberikan haknya Hajjaj dari orang-orang yang menzaliminya. Ini nasihat yang luar biasa. Fala tushghilanna nafsaka ba'dal yaumi bisabbi ahad. Mulai hari ini jangan pernah kau sibuk untuk mencaci maki orang lain. Jadi subhanallah, saya coba berbagi juga dengan masalah ini, teman-teman. Saya pernah beberapa tahun lalu waktu pertama jalur busway dibuka di Jakarta, kan sempat macet ya. Maka saya satu mobil saya, ayah saya, kemudian ada teman sahabat dekat beliau, Allahyarham sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dengan ada satu orang yang bawa mobil kebetulan. Di tengah jalan lagi macet, kami lagi ngobrol-ngobrol masalah agama, terus sampai ke masalah Jakarta. Teman ayah saya sempat bilang, ini apa nih jalur busway macet, ini, itu, segala macam. Sampai sempat seakan-akan menyinggung orang yang membuat jalur busway itu. Terus saya bilang begini, Ammi, antum tahu itu bahasa Arab artinya pamannya. Ami, bisa ana bicara sebentar? Dia bilang, bisa Khalid, silahkan. Saya bilang, kalau seandainya Ami yang membuat jalur busway ini salah dalam perbuatannya, dia punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan. Allah Maha Adil akan menghukum dia. Tapi antum yang membicarakan tentang perbuatannya dan antum anggap aib, kalaupun dia salah, dia dosa dengan perbuatannya, antum salah dengan ghibah antum. Salah dengan gunjingan ini. Kecuali kalau kita bisa nasihatin ke dia langsung, bukan bicara di belakang, bukan ghibah namanya, nasihat.
Tapi kalau kita bicara di belakang, apalagi nggak ada urusannya memprotes perbuatan orang, belum tahu itu benar atau salah, nah kita tanggung jawab. Kalau dia salah, dia berdosa, antum juga berdosa karena ghibah. Kalau dia benar, dia dapat pahala, antum tetap dapat dosa ghibah. Pertanyaan ana, bisa nggak antum datang minta maaf pada gubernur dan mengatakan mohon maaf kalau seandainya dia benar? Kalau nggak bisa, ingat, hari kiamat pahala antum akan dihabiskan. Sabda Nabi SAW jelas masalah itu. Ya. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang dirham dan dinarnya habis. Dagang, kalah, bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang bangkrut sebenarnya itu gampang kalau cuma dirham dan dinar. Emas, perak hilang, gampang itu. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang bangkrut sebenarnya orang yang datang pada hari kiamat membawa lengkap pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, ya pahala apalah ya, ibadah-ibadah ini. Dan dia datang dari sisi lain pernah mencaci maki orang yang ini, pernah memukul orang yang itu, pernah menzalimi orang yang ini. Dan orang-orang ini akan datang di mahkamah Allah menuntut. Diberilah pahala-pahalanya, dibagi-bagi ke orang-orang yang menuntut ini. Karena tidak sempat mengembalikan haknya di dunia. Kata Nabi SAW, fa'in funiyat hasanatu, kalaupun dosa-dosa pahalanya sudah habis, masih ada nuntut lagi, diambil dosa-dosanya orang yang nuntut, ditimpakan kepada dia. Jadi habis pahalanya, yang dia sudah kerjakan selama ini, dosa-dosa orang ditimpakan lagi kepada dia. Maka dia dilempar gara-gara itu ke dalam neraka, lebih jauh antara jarak timur dan barat. Ini adalah orang yang bangkrut yang sebenarnya. Ini orang yang bangkrut yang sebenarnya. Ini dimaksud teman-teman dengan nasihat beliau mengatakan apa? Maka ketahuilah, Allah pasti akan mengambil hak-hak orang yang telah dizalimi oleh Hajjaj. Tidak usah khawatir. Hari kiamat pasti akan diambil semua. Dan ketahuilah, Allah juga akan memberikan hak Hajjaj dari orang yang menzaliminya. Maka mulai sekarang jangan kau sibukkan dirimu membicarakan aib orang lain. Tidak ada urusan sama kita teman-teman sekalian. Jangan pusing dengan keadaan orang. Ada orang subhanallah sengaja fudul mencari tahu tentang masalahnya orang. Lihat tetangganya pakai mobil apa, kenapa mobil baru? Hari ini pakai baju apa? Sibuk dengan itu. Masuk rumah orang, cari tahu dapurnya pakai piring apa, gelas apa, kenapa sofanya warna ini, kenapa gordonnya warna itu. Terbukti pertanyaan yang banyak dilemparkan. Kenapa kau beli warna ini ya? Kenapa kau pakai mobil itu ya? Urusan orang. Dia mau beli mobil apa, dia mau pakai baju apa, urusan dia. Ngapain kita campuri? Yang kita urus diri kita sendiri punya aib banyak. Umar bin Khattab mengatakan, ketahuilah jika kau ingin mencela seseorang, maka cela dirimu dulu. Karena aibmu lebih banyak daripada dia. Gak boleh. Gitu. Kita harus garis bawahi teman-teman. Ini nasihat yang luar biasa. Dan ini tidak mungkin kecuali orang itu karena beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu tentang bobot. Kalau dia berhubungan dengan sang pencipta, Allah akan berikan manfaat pada dia. Dan kalau dia bermaksiat atau melanggar, maka Allah akan hukum. Ketahui satu hal juga teman-teman sekalian. Kalau perbuatan pahala, itu pasti akan membuat ketentraman jiwa. Dan juga mendatangkan efek balasan yang besar dari perbuatan itu. Maksudnya lebih besar daripada perbuatan itu. Begitu pula perbuatan dosa, itu menyempitkan jiwa dan dia punya efek balasan juga lebih berat daripada perbuatannya. Saya kasih contoh. Sebuah hadis tentang sholat duha misalnya. Kalau sebentar kita bubar, belum sempat azan duhur misalnya, teman-teman ada kesempatan duha kerjakan walaupun cuma 2 rakaat. Sabda Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Dan ini penelitian medis terakhir, tubuh manusia memiliki 360 sendi. Saya cuplikan seorang syekh bicara sama seorang dokter. Kata syekhnya, mungkin anda keliru meneliti. Dia bilang tidak, ini pakai alat canggih. 360 sendi. Kata syekhnya, subhanallah, kami sudah tahu itu dari 1400 tahun yang lalu. Dari Nabi kami. Kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari seseorang itu harus bersedekah untuk setiap sendinya agar bisa aman. Jadi kalau kita anggap misalnya sendi telapak tangan kita, jari kita ini satu, ini kan ada 3 nih. Satu ini misalnya patah, naudzubillah. Maka satu sendi ini 1 juta rupiah misalnya. Tentu mahal, lebih mahal dari itu ya. Kalau 360 sendi berarti kita punya 360 juta minimal kita harus keluarkan tiap hari agar jasad kita ini sehat. Dan apa kata Nabi SAW? Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi itu. Artinya dijamin tulang-tulangnya akan aman, sehat sampai besok. 2 rakaat sholat duha ini 5 menit. Ya. 7 menit. Oh, kalau sudah sujudnya lama itu 10 menit. Nah, kalau kita di Indonesia, Masya Allah, tidak usah diajar masalah cepat sholat. Juara semua. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Tapi ini 2 rakaat teman-teman 5 menit. Udah luar biasa. Cuma itu saja aman 360. Lihat ya, efek daripada amal saleh sedikit, tapi balasannya besar. Gitu kan? Seperti itulah. Begitu juga dengan masalah puasa, misalnya teman-teman sekarang lagi puasa Ramadan. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang berpuasa dalam hadis riwayat Muslim, berpuasa 1 hari karena Allah, maka Allah akan jauhkan dia dengan 1 hari itu 70 tahun dari api neraka.
Nggak seimbang. 12 jam kita puasa, ya, cuma dari azan subuh sampai azan maghrib, kemudian kita selamat dari neraka 70 tahun dengan satu hari. Kalau 1 bulan kayak Ramadan sekarang, 70 kali 3 gitu kan. Berapa ribu tahun kita dijauhkan dari api neraka. Seperti itulah. Sama juga dengan dosa teman-teman. Hati-hati dengan perbuatan dosa karena efek hukumannya lebih berat daripada perbuatannya. Misal, kalau ada seseorang buat nota palsu di perusahaan 1 juta rupiah misalnya, kalau kita nilai di negara kita di Indonesia, Allah tidak akan menghilangkan dari dia sebagai hukuman 1 juta, tidak. Allah akan hilangkan 100 juta. Allah akan hilangkan 100 juta. Allah akan buat dia sakit, masuk rumah sakit, biaya rumah sakitnya 100 juta. Efek dari curi 1 juta. Orang zina 1 jam di kamar hotel, sudah cukup Allah buat dia berpenyakitan 10 tahun. Penyakit kronis. Jadi efeknya besar. Tidak perlu kita buat dosa. Dosa nggak usah dicoba. Dosa untuk diketahui, kalau itu pelanggaran, jangan dicoba. Kita lagi naik motor, ugal-ugalan, tahu kalau jatuh sobek lututnya sakit. Nggak usah dicoba. Sobek dulu lututnya baru bilang, oh saya tahu, supaya saya tahu rasanya. Nggak perlu tahu rasanya. Nggak perlu dicoba kok. Jadi orang baik aja. Enak kok orang jadi baik itu. Punya ketenangan jiwa. Orang yang sudah terapkan agama dalam hidupnya, dia akan punya ketentraman jiwa pasti, karena terpandu terus dalam hidupnya. Dari halal ke halal, dari halal ke halal, dari perintah ke perintah. Gitu kan? Seperti itulah. Kita pindah ke kisah orang lain teman-teman sekalian. Dari para tabi'in, Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Salah satu ulama tabi'in yang masyhur tinggal di Mekah. Atha ini teman-teman disebutkan ciri fisiknya oleh para ulama tidak ada hubungannya sama ghibah, tapi untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atha bin Abi Rabah adalah orang yang berkulit hitam, budak berkulit hitam, badannya kurus, rambutnya keriting, matanya 1 rusak, kakinya 1 pincang. Secara fisik, orang kalau lihat, orang mungkin tidak mau berteman sama dia. Tapi ulama besarnya tabi'in, masyhur. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pada saat datang ke Mekah dan dikerumuni oleh masyarakat Mekah, lalu beliau berkata, "Hai masyarakat Mekah, aneh kalian. Datang bertanya pada saya sementara di Mekah di sini ada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Ini adalah orang yang masyhur dengan kesolehannya." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberikan tazkiyahnya, ya, rekomendasinya kalau orang ini layak dijadikan sebagai ulama. Beliau punya kesolehan yang luar biasa, banyak kisahnya teman-teman sekalian. Di antaranya adalah beliau pernah ditunjuk langsung oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Umawi, Sulaiman bin Abdul Malik, untuk menjadi mufti di Mekah di musim haji. Ini haji teman-teman, sampai hari ini tidak boleh sembarangan yang duduk di situ sebagai mufti, karena haji nggak boleh meleset, nggak boleh salah. Dan Atha bin Abi Rabah adalah termasuk ulama yang tidak pernah salah dalam fatwa. Jeli sekali. Sampai Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini terkenal juga dengan kesolehannya. Menunjuk dia. Pokoknya di Mekah tidak boleh di musim haji berikan fatwa, walaupun penuh ulama, kecuali Atha bin Abi Rabah. Datangi kemahnya, tanya dia. Gitulah. Sulaiman bin Abdul Malik setelah menunjuk itu, di musim haji rupanya dia datang haji sama anak-anaknya. Sama dayang-dayangnya, sama pasukannya datang. Pengawal-pengawalnya. Selesai, ya, tiba di Mina, tanggal 8 hari Tarwiyah. Ya. Setelah masuk di kemah segala macam, kemah kerajaan besar, mewah segala macam, dia bilang sama pengawalnya, "Aina sahibukum?" Mana pemimpin kalian nih? Maksudnya Atha bin Abi Rabah, mana ulama kalian? Kata mereka, "Ya Amir Mu'minin ada di kemahnya, lagi memberikan fatwa, muslimin lagi antri di depan kemah." Makanya yang dilakukan teman-teman sekalian di sini adalah Amir Mu'minin mengatakan, mereka bilang, "Apakah kami mau panggilkan?" Kata Khalifah waktu itu, "Tidak usah, saya yang datang ke sana sebagai penghormatan kepada para ulama." Datanglah Sulaiman bin Abdul Malik ke kemahnya Atha bin Abi Rabah. Waktu dia datang, orang lagi antri semua. Orang lihat Khalifah datang, orang pada minggir. Atha bin Abi Rabah melihat Khalifah masuk ke kemahnya, dia berdiri lalu disambutlah Khalifah, pelukan segala macam. Setelah duduk ngobrol apa kabar segala macam, lalu kata Atha bin Abi Rabah, "Apa gerangan yang membuat Anda datang ke sini, wahai Amir Mu'minin, wahai raja, pemimpin orang-orang beriman? Apakah fatwa untuk negara atau fatwa untuk Anda pribadi?" Kata Sulaiman bin Malik, "Fatwa pribadi. Ada beberapa hukum-hukum agama yang saya belum faham, gitu kan? Maka saya mau bertanya kepada Anda." Tiba-tiba satu hal perilaku Atha bin Abi Rabah yang mengagetkan Khalifah, mengagetkan juga orang di sekitarnya. Beliau berdiri lalu berkata, "Mohon maaf wahai Amir Mu'minin, silakan Anda keluar dari kemah
dan antri bersama muslimin. Ini secara fisik tadi saya bilang ya, pincang kakinya, matanya satu buta, kulit hitam, badannya kurus, luar biasa, tapi ulama besar. Dan yang menunjuk dia adalah khalifah ini. Khalifah lagi datang mau minta fatwa. Tapi karena fatwa pribadi, disuruh antri sama muslimin. Dan sudah bilang, karena ini fatwa anda pribadi, silakan anda antri bersama muslim. Karena mereka sudah antri sebelum anda. Kalau fatwa berhubungan dengan pemerintahan, saya akan dahulukan anda. Orang-orang di sekitar Sulaiman bin Abdul Malik ini marah sebenarnya. Tapi melihat khalifah diam. Khalifah juga orang beriman kepada Allah, tahu. Dia berdiri, dia pergi antri. Antri di luar, panas-panas. Atha bin Abi Rabah sama sekali tidak menganggap ada raja di luar. Orang datang, muslimin tanya fatwa hukum ini sampai selesai. Datang yang kedua, sampai gilirannya Sulaiman bin Abdul Malik. Perlu teman-teman tahu ya, Sulaiman bin Abdul Malik ini termasuk khalifah yang sangat masyhur dan dianggap khalifah terkuat di dinasti Umayyah. Di kerajaan Umayyah yang berdiri dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Dan luar biasa, kekuasaannya meluas kemana-mana. Pasukan militernya sangat kuat. Setelah selesai, dia Amir Mu'minin pulang ke kemahnya. Dia tahu ini, Sulaiman bin Abdul Malik tahu, dia juga orang beriman sama Allah. Dia tahu ada masalah sebenarnya, ada sesuatu yang sedang berkecamuk di hati anak-anaknya, dayang-dayangnya, segala macam pengawalnya. Dikumpulin semua, lalu dia mengatakan, wahai anak-anakku, setelah tahmid dan salawat pada Nabi SAW, saya tahu apa yang terganjal dalam hati kalian, tapi ketahuilah, sesungguhnya orang itu tidak menghinakan seperti tadi, kecuali karena ilmunya. Allah SWT muliakan dia. Maka belajarlah ilmu, karena ilmu-ilmu itu akan melampaui singgasana-singgasana raja. Belajarlah ilmu, karena dengan ilmu, maka semua orang yang bodoh bisa jadi pintar dan dihormati. Ini pelajaran yang pertama dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana orang yang ditunjuk oleh khalifah bisa tidak takut sama sekalipun sama khalifah yang berhubungan dengan masalah kebenaran. Kalau kita jangankan datang seperti ini, mungkin cuma ketemu saja kita akan tinggalkan semuanya untuk ngobrol sama presiden atau sama raja. Tapi ini subhanallah orang yang faham kalau dia adalah pegawai kerajaan yang sebenarnya. Banyak orang subhanallah teman-teman bangga ketemu dengan presiden, bangga ketemu dengan raja. Mungkin sekali saya seumur hidup sudah sebuah penilaian yang besar. Sadar nggak kita teman-teman sebagai orang yang beriman, setiap hari, setiap saat kita bisa bertemu dengan raja yang sebenarnya Allah, ya, tanpa ada yang jaga. Ya, saya waktu di Jakarta kemarin ada yang tanya, Raja Salman datang, Ustaz Khalid ketemu sama Raja Salman nggak? Saya bilang, saya alhamdulillah tiap hari ketemu raja. Lama baru mereka ketawa, oh ya baru paham. Gitu kan. Saya tiap hari ketemu dengan Allah, raja yang sebenarnya. Kalau Raja Salman saya nggak ketemu memang. Gitu. Apalagi di malam hari di saat tahajud, berdua sama Allah, bermunajat, sampaikan semua hajat kita. Ini poin penting teman-teman sekalian. Saya subhanallah tahun lalu datang ke Qatar, diberikan kesempatan ketemu sama Raja Qatar. Datang ke istananya dengan begitu mewahnya, begitu besarnya. Sampai kita jalan mungkin capek kali, ya. Karena besarnya istana itu, saya masuk ke dalam. Antara di ruang tunggu tamu itu, antara saya dengan dai-dai yang lain, itu kecil kelihatan di ujung sana. Karena besarnya ruangan itu. Gitu kan. Dan sebentar sore diundang lagi sama beliau. Gitu kan. Dari beberapa negara mewakili, termasuk dari Indonesia. Kebetulan karena saya sendiri, maka saya datang. Kemarin nggak ada yang dikenal, saya juga nggak kenal siapa yang datang. Tapi saya lihat beberapa wajah-wajah di situ, dai-dai yang dikenal di YouTube, masyhur lah, ya, di negara-negara mereka. Subhanallah, saya waktu bertemu sama raja ini, saya melihat raja keluar, kemudian duduk, ngobrol sebentar, habis itu orang-orang disuruh antri pada salaman, habis itu makan malam, bubar. Gitu. Saya berpikir, apa sih kebanggaannya ketemu sama orang begini? Mungkin hanya sekedar nama ya, hanya sekedar kita mengatakan, oh iya, saya sudah ketemu sama Raja Qatar, oh saya ketemu sama Raja Saudi, oh saya ketemu sama si fulan, si fulan. Habis itu kita dapat apa? Badan kita tambah gemuk, tambah sehat, ya? Atau kita tambah pintar? Enggak. Enggak ada sesuatu yang bertambah gitu. Tapi kalau kita bermunajat sama raja yang sebenarnya bisa minta kesehatan, bisa minta keturunan, bisa minta keselamatan, bisa minta harta, bisa minta. Tidak ada yang jaga. Enggak pakai undangan. Tinggal uduk, sholat, selesai. Gitu kan? Mudah sekali. Maka faham ini teman-teman sekalian. Kita kadang-kadang subhanallah terkurung dengan manusia yang seperti kita sebenarnya, kebetulan saja Allah berikan dia kedudukan. Kemudian dia lupa kalau dia sebenarnya memiliki raja yang sebenarnya. Kisah yang lain dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Kisah dengan khalifah setelahnya, setelah Sulaiman bin Abdul Malik, ada satu khalifah namanya Hisham bin Abdul Malik. Jadi saudaranya Sulaiman ini. Hisham juga orang yang saleh. Satu waktu Atha bin Abi Rabah pergi ke Damaskus, ibu kota Syria. Ya. Karena dulu ibu kotanya Umayyah di Syria sama Jordan ya.
Dulu satu, wilayah negeri Syam namanya. Maka dia pun Atha bin Abi Rabah datang. Ada satu orang, ulama juga dari Irak, kebetulan namanya Atha juga. Tapi namanya Atha al-Khurasani. Jadi ada dua Atha ulama tabi'in yang masyhur. Atha bin Abi Rabah dari Mekah, Atha al-Khurasani dari Khurasan, dari wilayah Iran dan Irak ya. Zaman itu masih negara sunnah tentunya ya. Sekarang semoga Allah selamatkan dari negeri Syiah ini. Ya. Dia Atha al-Khurasani datang, orang kaya raya nih Atha al-Khurasani, naik kereta kencana. Kalau zaman kita mungkin sekarang mobilnya sudah Ferrari tuh kalau kereta kencana dulu. Naik kereta kencana, kemudian ada yang bawa gitu kan, ada pengawal segala macam, pergi ke Damaskus mau ketemu sama khalifah. Turunlah batu-batu pas tiba di pelatarannya istana, begitu mau turun dari pelataran, kebetulan Atha al-Khurasani ini punya anak laki-laki di sebelahnya. Lalu dia bilang, tiba-tiba kata anaknya menceritakan kisah ini, Atha al-Khurasani punya anak, anaknya ini yang menceritakan. Dia bilang, mata saya melihat ke jendela kereta kencana, saya lihat ada seseorang yang belum pernah saya lihat penampilan orang seburuk itu menurut dia. Gitu kan? Bajunya lusuh, imamahnya besar, kulitnya hitam, kakinya pincang, gitu kan? Matanya satu juga rusak. Gitu. Lalu kemudian saya lihat ayah saya turun dari kereta kencana. Anaknya Atha al-Khurasani lagi turun. Atha al-Khurasani turun dari kereta kencana, mendatangi orang itu. Kemudian saya melihat ayah saya bersalaman, menyambutnya dengan hangat. Dan belum pernah saya lihat ayah saya menyambut orang seperti itu. Belum pernah. Selama ini ayah saya karena ulama besar di Irak, maka selalu dia yang dihormati. Ini kok tumben dia datangi orang. Dan orang itu naik keledai, bukan kereta kencana, keledai. Pelananya pun dari kayu. Artinya orang yang miskin sekali. Saya pun sempat tertawa, dia bilang. Tidak lama kemudian ayah saya datang lalu mengatakan, "Nak, tunggu di sini, saya akan masuk ke dalam." Kata anaknya, "Ayah, siapa orang itu? Belum pernah saya lihat orang seburuk itu penampilannya." Kata ayahnya, Atha al-Khurasani berkata pada anaknya, "Kalau kau tidak kenal seseorang, ataupun kau kenal, jangan kau menghinanya." Itu adalah Atha bin Abi Rabah, ulamanya tabi'in. Jadi tabi'in pun belajar dari dia. Gitu. Maka kata anaknya, "Saya sudah dengar Atha bin Abi Rabah, masyhur namanya. Yang saya bayangkan orangnya bukan seperti ini." Gitu. Kata ayahnya, "Makanya mulai sekarang jangan pernah kau caci maki orang. Saya akan masuk bersama dia ke dalam istana, kamu tunggu di sini." Ringkas cerita, keluarlah mereka dari istana. Kemudian Atha al-Khurasani masuk di kereta kencananya. Anaknya bilang, saya lalu dengan semangat bertanya, "Wahai ayah, ceritakan apa yang terjadi di dalam istana tadi." Kata Atha al-Khurasani kepada anaknya, "Demi Allah, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, maka mungkin saya tidak akan dimasukkan ke istana. Dan pada saat kami jalan, Atha al-Khurasani bajunya mewah, wangi. Atha bin Abi Rabah ini bajunya biasa sekali, gitu. Baju sehari-harinya gitu dipakai ke istana." Dia bilang begitu masuk pintu, Khalifah Hisham bin Abdul Malik begitu melihat Atha berdiri dari singgasananya. Belum pernah sejarahnya nih raja berdiri nyambut orang di pintu, nggak pernah. Orang yang datang salaman datang ke singgasananya, berdiri lalu menyambut Atha bin Abi Rabah di depan pintu dan mempersilahkan saya duduk. Dan saya menyaksikan setiap kali Atha bin Abi Rabah jalan sambil pincang mau duduk sebuah duduk di tempat duduk, kata Khalifah Hisham bin Abdul Malik, "Hahuna Aba Muhammad, hahuna Aba Muhammad." Kesini Aba Muhammad, kesini ayahnya Muhammad. Karena Atha bin Abi Rabah punya anak namanya Muhammad. Kesini, terus saja digandeng tangannya oleh Khalifah dengan baju mewahnya, dengan wibawanya sebagai raja, menggandeng Atha yang pincang kakinya, yang bajunya kumuh tadi, itu pergi ke singgasananya. Orang-orang di sekitar itu semua tidak kenal siapa Atha bin Abi Rabah. Zaman dulu belum ada foto, orang nggak tahu. Orang semua bertanya, siapa orang ini? Sampai duduk di singgasana bersebelahan sama Khalifah. Lalu apa kata Khalifah? "Wahai ayahnya Muhammad, apa yang membuat anda jauh-jauh datang dari Mekah ke sini?" Begitu dikatakan Mekah, orang-orang sekitar ini baru tahu. Ini termasuk Atha bin Abi Rabah yang selama ini kita dengar namanya gitu. Terjadilah berbicaraan yang sederhana di sini tapi punya bobot yang luar biasa. Apa kata Khalifah? "Wahai Aba Muhammad, ayahnya Muhammad, ada hajat anda datang ke sini jauh-jauh dari Mekah?" Kata dia, "Iya ada." Ya. Hajat yang pertama, wahai Amir Mu'minin, penduduk Mekah tetangganya Allah dan penduduk Madinah tetangganya Rasulullah SAW. Ini kalimat digunakan Atha bin Abi Rabah, subhanallah. Ulama itu kalau bicara sekalian menjadi hukum fikih ini. Ya. Jadi kenapa orang Mekah dikatakan tetangganya Allah? Karena ada Baitullah, ada Ka'bah. Berarti semua orang yang tinggal di sekitar Ka'bah sejauh apapun selama di Mekah berarti tetangganya rumahnya Allah. Bahasa ini ada hukum fikihnya ya. Berarti orang bisa dikatakan tetangga walaupun satu kota, walaupun jauh jaraknya.
Tentu tetangga yang lebih dekat punya hak lebih. Tapi orang yang tinggal satu wilayah dikatakan tetangga semuanya. Hukum syar'inya begitu. Lalu dia mengatakan, dan penduduk Madinah tetangganya Rasulullah SAW. Karena sampai sekarang rumahnya Rasulullah masih ada. Kuburannya beliau itu kan rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai sekarang masih ada. Orang Madinah tetangga Rasulullah SAW semuanya. Sampai hari ini. Kata beliau, atayah mereka terlambat. Atayah ini teman-teman, ada sebuah hukum dalam syariat kita. Kalau ada pemerintahan Islam resmi, maka pendapatan negara yang didapatkan oleh negara, itu pertama dikeluarkan untuk kebutuhan dasar negara, sisanya dibagi rata kepada masyarakat. Namanya atayah. Kan kalau kita sekarang terbalik, kita yang harus bayar pajak gitu kan. Kalau pemerintahan Islam tidak, kita yang dibayar oleh pemerintah. Pemerintah datangkan income, caranya dia bagaimana gitu kan. Kemudian dibagi rata kepada masyarakat, orang kaya, orang miskin dapat atayah per kepala gitu. Kebetulan penduduk Mekah sama Madinah, atayah mereka tahun itu terlambat. Kata dia, hai Amir Mukminin, penduduk Mekah tetangganya Allah, dan penduduk Madinah tetangganya Rasulullah SAW, terlambat atayah mereka tahun ini, segera jalankan. Maka Hisham mengatakan, ya gulam, sekretarisnya, datang, catat, jalankan segera. Kenapa bisa atayah penduduk dua kota suci itu terlambat? Berikan. Ada lagi wahai ayah Muhammad, ada lagi Amir Mukminin. Para mujahidin, istri-istri mereka datang mengeluh dengan anak-anaknya kepada saya. Mereka sekarang berada di kancah peperangan, mereka berjihad, mereka menjaga perbatasan wilayah kekuasaan kalian. Agar kerajaan kalian terjaga, muslimin jadi aman, mereka membela agamanya Allah. Gaji mereka telat. Rumahnya digaji para mujahidin, gitu kan. Terlambat mereka kasih, istri anaknya menunggu. Dan mereka juga berkeluh kesah. Kalau zaman sekarang kan ada telepon bisa cepat menginformasikan. Zaman dulu orang kirim surat, sekian hari baru sampai, balas lagi, lama ini, gitu kan. Terlambat gaji mereka. Kata Hisham, ya gulam, catat, segera berikan gaji mujahidin. Dobelkan gaji mereka segera. Ada lagi wahainya Muhammad. Terus saja Atha bin Abi Rabah menyampaikan sampai 4-5 hajat. Ada ini, ada itu. Semua ini maslahatnya muslimin. Nggak ada hubungannya sama dia. Nggak ada dia bilang saya butuh ini, butuh, nggak ada. Semua itu kebutuhan umat Islam gitu. Setelah 4-5 hajat, sudah selesai semua, Hisham masih berkata, wahai ayah Muhammad, ada lagi hajat yang lain. Karena Hisham tahu, dengan pemberitahuan seperti ini, maka dia akan selamat hisab hari kiamat kan. Kalau Atha tidak sampaikan, maka dia tidak tahu nih masalahnya apa yang terjadi di lapangan. Karena zaman dulu sekali lagi medianya masih sangat sederhana gitu. Maka yang terakhir dia bilang, yang sudah 5 hajat ini, lalu kemudian yang ke-6 jadi Khalifah masih bilang, ya Amir, wahai ayah Muhammad, ada lagi? Kata Atha, ada. Dan lebih penting daripada semua itu Amir Mukminin. Apa itu kata Hisham? Dia terperanjat gitu. Yang luar biasa yang terjadi, Hisham lagi dulu di singgasananya, Atha bin Abi Rabah berdiri teman-teman menghadap ke Khalifah. Lalu kemudian ditunjuk wajahnya sambil mengatakan, wahai Amir Mukminin, demi Allah kau lahir di muka bumi ini sendirian. Dan demi Allah kau akan mati sendirian. Dan demi Allah kau akan dihisab oleh Allah hari kiamat sendirian. Tidak akan berguna kerajaanmu dan singgasanamu serta orang-orang di sekitarmu pada saat kau berbuat pelanggaran di jalan Allah. Maka bertakwalah kepada Allah. Kalimat yang bobotnya luar biasa. Ini orang datang pakai keledai, orang miskin, gitu kan? Tapi dia sama sekali tidak takut dengan raja dunia. Apa yang terjadi? Hisham sambil menangis, rahimahumullah ini. Hisham juga seorang ulama, walaupun dia khalifah. Sambil memukulkan tongkatnya ke karpet sambil mengatakan, Permadani waktu itu, Jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kau kebaikan. Kata Atha al-Khurasani, demi Allah setelah itu Atha bin Abi Rabah segera jalan keluar dari istana, tidak minum seteguk air pun. Gak ada seteguk air yang diminum. Ini kalau ulama-ulama kita seperti ini luar biasa. Gak ada sama sekali hubungannya sama pemerintahan ini, mau minta duit, mau minta apa, gak ada. Gak ada. Betul-betul maslahat umum, selesai. Dia bilang pada saat kami tiba di pintu gerbang, seorang utusan daripada khalifah mengejar kami, membawa kantong penuh dengan dinar-dinar dan dirham emas. Ya, dinar emas dan dirham perak, penuh satu kantong. Ini dari Amir Mukminin. Kata Atha apa? Saya datang bukan untuk ini. Kembalikan saja. Saya tidak butuh ini. Kemudian dia pun keluar dari istana. Kisah yang luar biasa, teman-teman sekalian. Bagaimana orang kalau sudah mengenal Tuhannya, raja dunia pun jadi kecil. Apalagi kalau cuma pekerjaan. Apalagi kalau cuma partner bisnis, apalagi kalau cuma pasangan yang kafir, ya, atau memang orang yang fasik, semua itu jadi kecil, ya, jadi kecil semuanya. Kisah yang lain teman-teman sekalian dari orang-orang yang saleh sebelum kita adalah kisah yang luar biasa dari seorang ulama tabi'in yang bernama Urwah ibn Zubair, rahimahumullah.
Urwah bin Zubair ini ayahnya namanya Az-Zubair, Zubair bin Awam. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini anaknya, namanya Urwah. Salah satu dari 7 ulamanya Madinah pada saat itu. Dan termasuk ulama tabi'in juga yang masyhur. Urwah bin Zubair ini teman-teman sekalian tentu punya banyak kisah, banyak sekali kisahnya. Dan insya Allah dengan izin Allah ke depannya nanti kami akan buat seperti sekarang sudah ada 25 atau 26 episode sahabat, serial sahabat di YouTube, teman-teman bisa ikuti. Ketika Khalid Basalamah, serial sahabat ada dari Abu Bakar, sampai kita sudah bahas terakhir itu Umair bin Wahab al-Jumahi. Jadi ada 25 atau 26 sahabat dan insya Allah kita akan usahakan sampai sekian ratus sahabat. Dan kita akan juga nanti terbitkan ceramah-ceramah tentang 25 Nabi dan Rasul dan insya Allah juga akan ada kisah-kisah para tabi'in yang masyhur dengan keimanan mereka agar bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Tentu saya berharap teman-teman doakan mudah-mudahan ini bisa Allah mudahkan. Urwah bin Zubair teman-teman sekalian punya kisah yang unik ya, berhubungan dengan masalah kesabaran. Urwah bin Zubair ini dia berteman dengan seorang khalifah Umawi, masih kerajaan Umayyah ya, yang bernama Al-Walid ibn Abdul Malik. Masih saudaranya tadi, masih saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik, Hisham bin Malik. Jadi mereka karena sistem kerajaan, jadi kalau mati kakak adiknya jadi dan seterusnya. Urwah bin Zubair ini kebetulan rahimahullah adalah bersahabat dekat dengan khalifah ini Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi waktu Al-Walid jadi khalifah, dia mengirim surat ke Madinah supaya Urwah datang. Sebagai rasa gembira gitu dia panggil temannya, kalau saya alhamdulillah jadi raja sekarang, dia mau penuhi kebutuhan temannya dan seterusnya. Sahabat kan, datanglah Urwah menjawab dakwanya atau panggilan dari khalifah pada saat itu. Dia datang dengan satu anaknya dia. Anaknya dia ini, anak laki-lakinya kebetulan, dia punya 4 anak laki-laki. Yang pertama ini anaknya Urwah yang paling dikader, yang paling diperhatikan oleh Urwah untuk menggantikan dialah sebagai ulama nantinya. Hafal Quran, anaknya tampan, anaknya santun, hafal banyak hadis. Calon kader ulama memang. Dibawa oleh Urwah. Tiba di istana, turun dari kendaraannya, tunggangannya. Ada kuda-kuda kerajaan lewat. Kuda-kuda kerajaan bagus, sehat, kekar, bulunya bersih, warnanya bagus. Intinya kuda-kuda yang mewah gitu lagi lewat. Lalu anaknya Urwah bilang, ayah, bisa nggak saya izin? Saya ingin lihat kuda-kuda ini. Anda silakan ketemu sama khalifah, nanti saya nyusul. Kata ayahnya, baiklah, nggak masalah. Al-Walid waktu lihat temannya, sahabatnya datang Urwah, mereka pun bersalaman ya, bercengkrama segala macam. Mereka berbicara. Lagi asyik bicara teman-teman sekalian, tiba-tiba ada satu prajurit nyelonong masuk. Dan biasanya kalau khalifah lagi ada tamu begini tidak boleh sembarangan orang bisa masuk. Tapi kecuali kalau berita penting, ada penyerangan musuh atau berita penting lah. Tiba-tiba ada prajurit nyelonong masuk. Al-Walid marah. Kenapa kau ini, ada apa? Ada penyerangan musuh, tiba-tiba nyelonong masuk. Dia bilang, tidak Amir Mu'minin. Ada berita yang penting berhubungan dengan Tuan Urwah. Kata dia, apa beritanya? Dia bilang, baru saja anaknya Tuan Urwah, tadi anaknya dalam keadaan sehat segala macam, dia masuk, dia ikuti kuda-kuda kerajaan sampai ke kandangnya, dan saking dekatnya dengan kuda, salah satu kuda itu sempat menendang anaknya Tuan Urwah ini di dadanya lalu mati di tempat. Meninggal tiba-tiba. Anak ini nggak sakit, nggak apa, dan ini anak sudah dikader untuk menggantikan dia gitu. Al-Walid kaget. Kok bisa terjadi? Ya qadar Allah, seperti itulah terjadi. Lalu Al-Walid balik ke arah Urwah. Urwah tersenyum sedikit lalu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Sudah, gak masalah. Bawain jenazah anak saya. Anaknya mati nih. Gak marah, gak kaget, gak, biasa aja. Dibawalah teman-teman sekalian. Lihat jenazah anaknya, baiklah. Dia bilang, saya mandikan jenazah anak saya. Memang sudah diperiksa, sudah mati, dimandikanlah. Waktu dimandikan, sudah dikafani, Al-Walid bilang, kuburkan di penguburan khusus keluarga raja. Urwah pun ikut ke kuburan. Subhanallah, begitu turun di kuburan, di liang lahat, Urwah ikut turun. Kalau dalam bahasa Arab, ada satu penyakit, saya terus terang sampai sekarang belum mengetahui ya. Tentu ada dalam bahasa Latin atau bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia mungkin. Awalam. Tapi orang Arab mengatakan penyakit ini gargarina. Gargarina itu kalau zaman dulu, ya penyakit ini, teman-teman sekalian, dia harus diamputasi kalau kena. Dan itu biasanya dari tanah tertentu. Saya tidak tahu ini. Mungkin teman-teman yang punya ilmu di situ lebih tahu ya. Tapi seperti itulah. Dikatakan Urwah bin Zubair rahimahullah begitu turun di liang lahat, ya, kemudian kakinya kena gargarina itu. Dengan kuasa Allah. Maka dia pun waktu keluar kakinya tiba-tiba bengkak.
berubah warna gitu kan, seperti orang yang kena bisa. Tapi ini dari tanah, bukan dari hewan, gitu kan. Maka dia bilang, waktu keluar pun dilihat, ini kena masalah ini. Laporkan kepada khalifah, sampai nggak bisa jalan, dipikul. Padahal baru turunin jenazah anaknya. Setelah itu kata Al-Walid, khalifah, Amir Mu'minin rahimahumullah, coba panggilkan tabib terbaik istana. Dipanggil lah. Diperiksa, ternyata ini gargarina. Kata Al-Walid, apa caranya, apa obatnya? Kata tabibnya, nggak ada jalan lain Amir Mu'minin kecuali harus dipotong. Kalau enggak ini nyebar ke seluruh tubuh. Ini bayangkan ini, baru tiba dari Madinah, pada waktu pagi itu bersamaan anaknya mati, sekarang kakinya harus diamputasi. Gitu kan. Ini kisah nyata ya. Maka Walid bilang, bagaimana cara membahasakannya ini? Bagaimana cara membahasakan kepada orang yang sedang sedih seperti Urwah? Cari protokol kerajaan yang paling hebat bahasanya, suruh bicara dengan cara yang paling santun dengan Urwah. Urwah lagi di ruangan, satu ruangan dikasih istirahat. Datanglah orang ini mengatakan, wahai Urwah, Tuan Urwah, apakah Anda tahu bagaimana Nabi Ayub ditimpa masalah? Oh tentu saja. Bagaimana sabarnya Ayub? Oh tentu saja. Nabi Ayub 20 tahun kena penyakit kusta, sabar. Baik, apakah Anda tahu bagaimana sabarnya Nabi Musa alaihissalam pada saat meninggalkan Mesir, kemudian jalan kaki sampai nggak punya sendal? Oh iya tentu saja. Jadi dikejar oleh Fir'aun. Apakah Anda tahu sabarnya Nabi Fulan, Nabi Muhammad SAW? Semua disebutkan. Dia bilang iya. Kata Urwah, khair. Baik, ada apa sebenarnya? Bilang, wahai Tuan Urwah, tadi ya tabib sudah memeriksa kaki Anda dan beritanya adalah Anda kena gargarina. Dan tidak ada jalan lain kecuali harus dipotong. Maka yang terjadi teman-teman sekalian sama kasus tadi. Urwah tersenyum kecil lalu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, potong saja. Kata orang ini, saya belum pernah melihat orang ditimpa musibah selembut ini. Nggak nangis, nggak panik, nggak bingung, nggak marah, nggak ada sama sekali. Dilapor kepada Amir Mu'minin. Kata Amir Mu'minin, baik, berikan cara yang terbaik untuk amputasi kakinya. Pokoknya saya nggak mau tahu, tabu saya ini harus spesial. Maka masuklah ke ruangannya Urwah, tabibnya, membawa khamr, minuman keras. Ini kan. Karena zaman dulu tidak ada obat bius. Untuk amputasi seperti ini sakit, dipotong kaki. Harus minum khamr, mabuk. Ini kan. Maka mereka bawa kendi-kendi khamr banyak. Kata Urwah, untuk apa ini kendi-kendi? Dia bilang, wahai Tuan Urwah, ini pisau, dikasih lihat pisau. Saya akan potong kaki Anda, kulit Anda, tulang, otot Anda, tulang Anda, darah ngucur, sakit. Harus minum khamr. Nggak ada cara lain. Supaya Anda tidak rasa sakit. Apa kata Urwah rahimahullah? Demi Allah aku tidak pernah menyentuh seteguk pun, setetes pun khamr ini pada saat saya sehat. Lalu saya harus minum pada saat saya sakit. Demi Allah saya tidak akan minum. Nggak perlu semua ini. Tabibnya bingung. Keluar, ketemu lagi sama khalifah. Ya Amir Mu'minin, begini kejadiannya. Kata Al-Walid, cari jalan, pokoknya cari jalan. Cari jalan. Gak lama kemudian masuk 6 orang, kekar-kekar semuanya, badannya seperti batu kerasnya dalam kisah ini dikatakan, datang masuk ke ruangan. Kata Urwah, untuk apa mereka-mereka ini? Kata tabibnya, memegang Anda. Kaki Anda akan saya kuliti ini, potong, sakit. Harus dipegang. Kata Urwah, saya nggak perlu mereka semua. Keluarkan saja. Kata tabibnya, baiklah. Pulang, tanya lagi Walid, Amir Mu'minin. Bagaimana Amir Mu'minin? Begini kejadiannya. Kata Walid, baik, tanya kepada Urwah, ada solusi nggak dari dia? Karena kita nggak bisa lagi tunda, harus amputasi. Maka tabib datang mengatakan, Tuan Urwah, Amir Mu'minin Al-Walid mengatakan, mungkin Anda punya saran. Kata Urwah, saya akan berzikir kepada Allah. Pada saat saya berzikir dan Anda, tabibnya, melihat wajah saya memerah, gitu kan, potong kaki saya, kata Urwah. Kata tabib, baiklah. Tapi tabib bilang dalam jiwanya, dia ceritakan dalam kisah ini, saya belum pernah menemukan ada pasien seperti ini. Berzikir lalu bisa dipotong kakinya tanpa mabuk, tanpa dipegang. Tapi saya lakukan. Dia bilang, saya siapkan pendamping saya 2 yang paling terampil, sama saya pegang pisau dengan cepat. Mulailah Urwah mengatakan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus saja Urwah berzikir, kata tabibnya, sampai wajahnya memerah. Betul-betul berubah jadi memerah. Dia resapi terus zikir itu. Lalu kemudian kata tabibnya, begitu wajahnya memerah, saya langsung eksekusi. Potong kakinya. Gitu kan. Sampai selesai dipotong kakinya, Urwah wajahnya masih seperti tadi. Jadi nggak ada kayak rasa sakit, tarik kakinya nggak ada. Sampai tetap mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai tabibnya mengatakan, wahai Tuan Urwah, sudah selesai.
Maka Urwah pun membuka matanya sambil mengatakan, Alhamdulillah. Kata tabi'in, tapi belum selesai wahai Tuhan Urwah. Ini saya baru memotong. Darah lagi ngucur banyak. Dan satu-satunya cara memberhentikan darah. Pada zaman itu teman-teman, kalau sekarang kan sudah banyak cara ya. Zaman itu memberhentikan darah tidak ada jalan lain kecuali minyak dipanasin, lalu dicelupin lukanya. Itu caranya, nggak bisa cara lain. Zaman dulu begitu. Maka dia bilang, saya akan datangkan minyak panas yang mendidih, saya akan celupin kaki Anda. Untuk membuat kulitnya terbakar, berhenti darahnya. Apa kata Urwah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lakukanlah. Tunggu saya berzikir lalu lakukan. Datangkan minyak panas mendidih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir terus gitu kan. Kata tabibnya, begitu saya wajahnya memerah, saya celupin kakinya di api, di minyak panas itu. Dan akhirnya Urwah pingsan pada saat itu. Manusiawi, pingsan gara-gara sakitnya, pingsan. Dan Urwah bin Zubair ini punya julukan teman-teman adalah Khazinul Quran. Sahabatnya Al-Quran lah. Setiap hari baca 10 juz. Tiap 3 hari khatam. Setiap hari, Ramadan dan luar Ramadan. Sampai dikenal dengan sahabatnya Al-Quran. Gitu kan? Tiap hari 10 juz. Dan pada hari itu yang dia tidak baca 10 juz. Satu-satunya hari dia tidak baca cuma hari itu. Karena dia pingsan. Beberapa waktu setelah itu dia bangun, teman-teman sekalian terbangun. Sudah dibalut, sudah segala macam. Lalu dia bilang sama orang sekitarnya, termasuk ada khalifah. Mana telapak kaki saya yang kalian potong? Orang-orang semua bingung. Kok dia minta telapak kakinya? Didatangkan telapak kaki yang sudah dipotong tadi. Penuh dengan darah segala macam. Lalu dia pegang teman-teman sekalian di tangannya begini. Lalu dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah menitipkan kau amanah di tubuh ini selama 40 tahun belum pernah sekalipun aku menggunakanmu kepada maksiat. 40 tahun kaki itu ada di tubuhnya, belum pernah dia bilang satu kali pun saya pakai ke tempat maksiat, selalu dalam ibadah. Orang di sekitarnya semua terkagum dengan itu. 40 tahun. Umurnya 40 tahun, dari bayi sampai dia dipotong kakinya pada saat umur 40 tahun, tidak pernah satu kali pun kakinya dipakai pada maksiat. Ringkas cerita teman-teman sekalian, bubarlah orang-orang semuanya. Urwah bin Zubair akhirnya dirawat di situ ya, beberapa hari. Al-Walid, ya, khalifah, ingin menghibur Urwah. Gimana caranya hibur ini? Harus ada sesuatu yang bisa menghiburnya sebelum pulang ke Madinah. Orang yang lagi dalam keadaan begini, mau dikasih duit, mau dikasih emas, tidak terlalu berpengaruh sama dia, karena anggota tubuhnya lebih mahal daripada itu semua. Apa yang bisa ngobatin kesedihannya? Dan termasuk sunnah Nabi SAW, kita menghibur seorang muslim yang sedang sedih, kan gitu. Subhanallah, terjadi sesuatu. Ada satu suku Arab Badui datang ke istana Khalifah Al-Walid. Dan biasanya mereka bertemu dengan Khalifah untuk menyampaikan hajat-hajat mereka. Waktu masuk, Khalifah lagi di singgasana, dilihat dari pintu masuk, ada satu orang ditopang oleh 2 orang, matanya buta, gitu, dan lagi ditopang menuju ke depan. Lalu kata Al-Walid, siapa kalian ini? Kami dari suku ini dan suku itu. Siapa pemimpin kalian? Maka yang buta itu ngomong, saya pemimpin sukunya. Kata Al-Walid, apa kisahmu? Bagaimana bisa kepala suku buta matanya nih? Biasanya kepala suku itu yang terang matanya, yang sehat badannya. Kenapa kok kamu bisa? Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, kisahku sangat luar biasa. Asal Anda mau mendengarnya, saya akan ceritakan. Kata Al-Walid, tentu saja saya akan dengar. Silakan, sampaikan. Dia bilang, ya Amir Mu'minin, saya ini adalah orang terkaya di kaum saya. Terkaya. Saya punya beberapa orang istri, punya beberapa sekian banyak anak, harta saya melimpah. Satu malam Amir Mu'minin, saya sedang mengajak istri dan anak-anak saya semuanya untuk pindah tempat, keluar, rekreasi. Ya. Dengan seluruh dayang-dayang saya bawa. Gitu. Orang sukunya tentu ada, ya. Tapi ini dia sekeluarga saja. Lalu kami menginap di sebuah lembah, dia bilang. Waktu kami lagi istirahat malam hari, entah bagaimana, di padang pasir seperti sekarang teman-teman sekalian ini, biasanya kalau di gurunnya ya, di dalam-dalam itu, biasanya ada lembah-lembah ya. Lembah-lembah ini biasanya kalau turun hujan, cekungan itu menampung air, airnya mengalir, seperti itulah. Maka kata dia, pada saat kami lagi di lembah, tiba-tiba turun hujan besar, banjir, gitu kan. Dan banjir ini saking besarnya, mengangkat semua kemah-kemah kami. Istri saya semuanya dan anak saya dibawa, harta saya dibawa sama air hujan itu. Tidak ada yang bisa menolongnya. Dan saya kebetulan yang selamat karena saya bergantung ke salah satu dahan pohon. Setelah beberapa saat, air hujan itu hilang, sudah hilang. Dia bilang, saya turun dari pohon tersebut, saya berharap ada sesuatu yang saya bisa selamatkan.
Dia bilang, saya dengar ada suara tangisan bayi. Ternyata anak saya yang paling kecil, selimut dia yang membungkus badannya tergantung di dahan pohon yang sebelah. Saya pun naik, saya turunkan bayi saya. Saya bersyukur karena masih ada keluarga saya yang selamat. Saya balik ke arah kiri, saya temukan ternyata masih ada unta saya 1 ekor. Saya bilang, coba saya selamatkan diri saya. Tanpa saya sadari, Amir Mu'minin, bayi saya yang tadinya mestinya saya gendong, saya letakkan di lembah itu. Kemudian saya ingin mengambil unta untuk saya jemput bayi saya, lalu saya selamatkan diri. Waktu saya letakkan di tanah, dengan kondisi begitu saja, tidak sadar saya taruh itu. Kemudian saya mau menuju ke unta tersebut, tiba-tiba saya dengar tangisan bayi saya. Waktu saya sudah dekat dengan unta. Waktu saya balik, kepala bayi saya di mulutnya serigala. Jadi saya mau kejar nggak bisa lagi. Anak saya pun dibawa lari sama serigala itu, mati. Maka dia bilang, saya pun berpikir bagaimana menyelamatkan diri saya. Saya datangi unta tersebut, ternyata unta ini karena stres ya, karena banjir dan kaget dengan kejadian tersebut, maka dia menjadi seperti unta yang liar, nggak bisa didekatin. Dia bilang, begitu saya mendekat, unta tersebut mengangkat kakinya lalu menendang kedua mataku. Sehingga jadilah aku, wahai Amir Mu'minin, dalam 1 malam tanpa mata, tanpa istri, tanpa anak, tanpa harta. Maka kata Al-Walid rahimahullah, ajak orang ini ketemu sama Urwah, biarkan dia ceritakan kisahnya. Orang seperti ini yang bisa mengobati penyakitnya, masalahnya Urwah. Maka dibawa orang tersebut lalu bercerita kepada Urwah, dan Urwah pun terhibur dengan itu. Ternyata ada orang yang lebih berat cobaannya. Dan ini sebuah konsep syariat, teman-teman sekalian. Kita kalau diberikan nikmat oleh Allah, maka kita lihat orang yang lebih di bawah. Misal kita naik motor, jangan lihat orang yang punya mobil, kita harus lihat orang yang pakai sepeda, gitu kan. Kita punya mobil tahun 2012 misalnya, jangan lihat orang yang punya 2017, kita tidak akan berterima kasih sama Allah. Tapi lihat orang yang masih belum punya mobil, atau mungkin masih sewa mobil, atau mungkin tahunnya malah lebih jauh dari kita, mungkin tahun 2000, Allahu alam, kita nggak tahu, gitu kan. Supaya kita selalu bersyukur. Dan sebaliknya kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat. Misal, kita bangun tidur flu, lihat orang yang flu dan demam, jangan lihat orang yang sehat. Maka kita tahu kalau ternyata cobaan kita lebih ringan. Kalau kita flu dan demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang sudah mati. Sehingga kita bisa bersabar di sini. Kita bisa bersabar karena cobaan akan datang. Seperti itulah. Urwah bin Zubair rahimahullah akhirnya pulang ke Madinah. Waktu orang-orang pada dengar, semua orang pada sedih, datang, nyambut Urwah gitu kan. Pada saat tiba di sana, Urwah bin Zubair tahu nih, kalau ada orang-orang lagi datang semuanya gitu kan. Maka beliau pun menyampaikan wasiatnya. Beliau mengatakan kalimat yang mulia. Ya baniyah, ta'allamul ilm, wa'tuhu haqqah. Maaf, saya bukan itu ya. Perkataannya begini. La yakhluwannakum ma tarawun. Jangan sampai kalian tertipu dengan apa yang kalian lihat. Ini kaki saya terputus, ya, anak saya mati. Tidak usah terpengaruh dengan apa yang kalian lihat. Faqad wahaballahu azza wa jalli arba'a minal banin, fa akhadha wahidan wa abqa li thalathan falahul hamd. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengaruniakan aku 4 orang anak laki-laki, dan Allah mengambil 1 saja, dan Allah masih meninggalkan untukku 3, maka segala puji baginya. Ini musibah lagi datang, dia masih bisa nasihatin orang nih. Jadi orang kan biasa kalau datang melihat kita musibah kan, oh kenapa, kesian kan gitu biasa. Orang prihatin. Ini enggak. Sebelum orang-orang bicara, semua pada kumpul dia bilangnya gitu. Jangan kalian tertipu dengan apa yang kalian lihat ini. Artinya walaupun dia sakit, jangan tertipu dengan ini. Allah telah mengaruniakan aku 4 orang anak laki-laki dan Allah ambil 1, masih ada 3. Alhamdulillah. Lalu dia bilang lagi. Wa a'tani 4 minal atraf fa akhadha minhu wahidan fa abqa li 3 falahul hamd. Dan Allah juga memberikan aku 4, 2 tangan, 2 kaki. Dan Allah ambil 1, kaki saya 1 dipotong. Dan Allah masih tinggalkan 3. Alhamdulillah. Bayangkan dalam keadaan musibah begini bisa bersyukur. Lalu dia mengatakan, "Wallahi, law akhadallahu minni qalila, faqad abqali katsira. Fa in ibtalani marrah, falaqad talama afani marrat." Demi Allah, kalau seandainya Allah telah mengambil sedikit dariku, maka Allah telah meninggalkan yang banyak. Dan kalau Allah mengujiku 1 kali ini, berapa kali Allah telah menyelamatkanku dari cobaan. Lalu beliau juga memberikan nasihat
kepada anak-anaknya, tamu-tamu yang ada pada saat itu. Ya baniya, wahai kaumku, gitu kan. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama itu. Waqtuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk memberikan haknya. Harus dulu di majelis ilmu begini, harus. Karena begitu saya akan mengatakan yang membuat saya kokoh begini karena saya punya ilmu agama. Kalau saya nggak punya ilmu agama, saya nggak bakal bisa kokoh begini. Subhanallah, ilmu agama itu teman-teman luar biasa. Majelis ilmu seperti ini mengubah orang dari bodoh menjadi pintar, penakut jadi berani, pelit jadi dermawan, berubah semua dengan ilmu itu. Maka dia bilang, innakum in takunu sighara qaumin fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qaum. Ketahuilah, kalau kalian tadinya tidak dikenal, maka dengan ilmu ini kalian akan dikenal, akan menjadi pemimpin kaum. Wa sau'ata hal fid dunya akbahu min syaikhun jahil. Sungguh buruk, tidak ada sesuatu yang lebih buruk di muka bumi ini dari seseorang yang sudah tua dan bodoh dalam agama. Apa yang lebih bodoh? Mana dia masa mudanya? Kenapa nggak belajar? Lalu kata beliau, iyyakum an tarau sadaqatun annaha sadaqah. Kalau kalian lagi bersedekah di jalan Allah untuk mencari rezekinya Allah, jangan pernah kalian anggap itu sedekah, seakan-akan Allah butuh dengan itu. Balik tabaruha hadiyah tahdi lillahi azza wajal. Tapi keluarkanlah seakan-akan tanda kutip kalian sedang memberikan hadiah kepada Allah yang maha mulia dan maha suci. Wala yahdiyanna ahadukum lillahi ma yastahi an yahdiyahu li'azizi qaum. Dan janganlah seseorang dari kalian memberikan hadiah kepada Allah yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum. Fa inna Allah azza wa jalla a'azzu wa akramal kurama. Karena ketahuilah Allah itu adalah zat yang paling mulia, ya, pantas dimuliakan, dan zat yang sangat dermawan. Wa ahaqqu an takhtaru li hadiyatikum, dan zat yang paling pantas untuk kalian pilihkan hadiah-hadiah kalian. Jadi teman-teman, poin ini perlu saya garis bawahi dulu ya. Banyak orang di antara kita kadang-kadang subhanallah, dia memberikan seseorang yang mungkin hanya relasi kerjanya, hanya urusan dunia saja sebenarnya, dan dia memberikan yang terbaik, sementara yang di jalan Allah dia berikan yang buruk atau sederhana. Saya kasih contoh. Teman-teman jujur saja jawab dalam dirinya masing-masing. Kalau seandainya, anggaplah kalau antum di Qatar sini mungkin Raja Qatar yang undang, kalau di Indonesia mungkin Presiden yang undang kita. Khusus undangannya datangnya besok di istana misalnya, jam sekian. Lalu Raja atau Presiden jadi pesan, tolong belikan saya buah. Kira-kira teman-teman, di mana antum beli buahnya? Di pasar pinggir jalan? Atau di tempat buah yang mewah? Hah? Mana suaranya nih? Hah? Hilang semua suaranya, senyap. Ngantuk. Pulang kerja. Nah, insya Allah tetap sehat dan kuat. Ya. Harus semangat. Saya aja yang ngomong dari tadi, antum cuma dengar. Tetap semangat. Masa tinggal duduk manis, dengar pakai AC enak bener. Masih bilang capek, ini tanda tanya. Ya. Baiklah. Pasti kita akan cari tempat buah yang terbaik. Bahkan kalau perlu kita titip pesan. Kalau ada buah yang 100.000 per kilo dengan 50.000, kita beli yang 100.000. Titip pesan sama mas, hati-hati jangan sampai ada jeruknya yang busuk ya. Yang bagus. Baik, setelah itu teman-teman, taruh di wadah mana? Plastik atau keranjang? Keranjang, bungkus rapi, kasih pita, tulis kartu nama. Kenapa? Presiden yang pesan. Baik, ini teman-teman sekalian kalau kita mau berhubungan dengan relasi kita. Kan urusan dunia saja, undangan biasa. Baik, saya tanya, jujur teman-teman sekalian. Kalau ibu antum dan ayah antum yang pesan, beli di mana buahnya? Hah? Baik, kalau seandainya ada yang jual jeruk misalnya, dan ada sedikit rusak jeruknya, antum paling bilang, nggak apa-apa lah, masukin aja. Kenapa? Karena ibu saya sama ayah saya yang pesan. Hah? Setelah itu wadahnya taruh di mana? Pernah nggak kasih di keranjang orang tua? Pakai plastik, pakai pita. Hah? Kreseknya bau ikan mas, nggak apa-apa, masukin aja. Karena orang tua kita. Ini yang dimaksudkan oleh Urwah rahimahullah. Jangan kalian berikan sesuatu di jalan Allah yang kalian malu kalau kasih satu pemimpin kaum. Mestinya orang tua kita itu kita kasih lebih hebat daripada raja tadi. Mestinya. Karena mereka pintu surga kita. Hah? Bungkus dengan rapi, kemas dengan rapi buat orang tua. Tiap hari.
Sampai saya kadang-kadang motivasi teman-teman tentang masalah bakti dengan orang tua di Indonesia. Banyak, seperti antum juga di sini juga, lagi safar begini, bekerja di luar negeri. Kalau teman-teman di Jakarta biasanya pendatang dari kampung-kampung atau dari kota yang lain gitu kan. Apa susahnya sih setiap bulan, setiap terima gaji, beliin orang tua tuh di kampung kita. Beliin sesuatu. Beliin samponya, sabunnya, kemas dengan rapi, beliin tas yang bagus. Kirimkan setiap bulan. Walaupun mereka bisa beli di kampung itu. Seorang syekh di Saudi, teman-teman sekalian. Dia lagi ngajar di Jeddah, ditelepon sama ayahnya dari Qasim. Jauh ini, 1000 kilometer kurang lebih. Jauh. Maka ayahnya telepon, ayahnya orang Badui. Dia nggak tahu kalau anaknya lagi ngajar pengajian. Dia lihat teleponnya bunyi ayahnya. Maka dia tutup mic-nya, dia bilang sebentar ayah saya telepon. Diangkat sama dia. Supaya senyap, nggak ada suara. Ayah tiba-tiba bilang, assalamualaikum. Nak, saya mau undang teman-teman saya makan, saya butuh 5 ekor kambing. Kata syekhnya, ada lagi ayah? Sudah nggak ada, itu saja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira teman-teman, kalau ayah kita telepon begini, apa yang antum lakukan? Kalau baktinya sudah luar biasa, baik, kita transfer uang. Ayah silakan beli di sana. Kan itu sudah santun ya. Ayah kita beli misalnya dari Jogja atau dari Surabaya, telepon ke Jakarta, udah kirimin duit, selesai transfer biar beliau beli sendiri kan. Apa yang Syekh ini lakukan teman-teman? Dia bilang, maaf, ayah saya lagi perlu sama saya, pengajian kita bubarin dulu. Baca kafaratul majlis, tutup. Dia pergi, sewa mobil pick up, ya, beli kambing di pasar kambing, naikin 5 ekor, dia setir sendiri ke Qasim. Setir sendiri. Sampai tiba di depan ayahnya. Lalu dia bilang, ayah, setelah salaman ini pesanan Anda. Pulang lagi ke Jeddah. Lihat bagaimana mereka bakti sama orang tua. Teman-teman saya tanya sini atas nama Allah. Berapa kali antum telepon orang tua antum di Indonesia? Masya Allah kalau hampir setiap hari. Itu prestasi, anak kasih jempol. Masya Allah. Itu yang saya ingin sampaikan. Tapi banyak orang teman-teman tidak telepon orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya telepon pun atau telepon buru-buru. Sudah ya ibu saya ada kerjaan. Tapi coba kalau partner bisnisnya atau atasannya yang telepon biar 2 jam diterima. Kadang-kadang orang tua kita hanya sekedar mau dengar kabar kita teman-teman. Tidak minta uang. Kenapa nggak telepon mereka? Ini penting sekali. Ya, bagaimana kita sebenarnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita bijaksana. Itu yang dimaksud di sini. Jadi hadiah ini yang diberikan di jalan Allah harus betul-betul luar biasa. Lalu beliau berkata lagi, ya baniya, wahai sukuku, anak-anakku, ya, idza ra'aitum min rajulin fi'lata khairin fa'ammilu bihi khaira. Kalau kalian lihat seseorang itu melakukan satu perbuatan baik dan kalian tahu itu baik dalam agama, maka sangka baiklah pada orang itu. Wa in kana fi nadharin nasi rajulu su. Walaupun manusia memandangnya buruk. Nggak usah lihat penilaian orang, penilaian kamu pribadi. Ini nasihatnya Urwah. Kalau kau lihat sesuatu yang baik dari seseorang dan kau lihat sendiri, maka nilailah sangka baik sama orang itu, walaupun orang lain menganggap dia buruk. Fa inna laha akhawatun amsalihha. Karena perbuatan baik itu punya saudara-saudara perbuatan baik yang lain loh. Lalu dikatakan, wa idza ra'aita min rajulin fi'lata syarr fahdharuhu wa in kana fi nadharin nasi rajulu khair. Dan kalau kalian lihat satu perbuatan buruk dari seseorang, mungkin orang lain tidak lihat, kita sendiri lihat, kita tahu, oh ini perbuatan haram dalam agama. Maka menjauhlah dari dia, hati-hati dari orang itu. Fa inna laha akhawat. Walaupun dia di mata orang baik, karena perbuatan buruknya punya saudara-saudara. Kata beliau, wa'lamu annal hasanati tadullu ala akhawatiha wa annas sayyiati tadullu ala akhawatiha. Ketahuilah bahwasanya perbuatan-perbuatan baik itu punya saudara-saudara dan perbuatan-perbuatan buruk juga punya saudara-saudara. Kita pindah ke kisah yang lain teman-teman sekalian. Kisah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Ulama tabi'in yang lain yang masyhur. Di Mekah kebetulan setelah Atha bin Abi Rabah, Sufyan ats-Tsauri yang masyhur. Nomor 2 setelah Atha ini, orang ini. Punya julukan Sajjad. Artinya orang yang suka sujud. Sufyan ats-Tsauri ini kalau sujud teman-teman, nggak angkat kepalanya sampai hajatnya selesai. Terkenal. Luar biasa sampai dahinya hitam. Luar biasa. Tentu saja teman-teman sekalian bukan berarti karena orang sujud mungkin tidak hitam dahinya. Tapi subhanallah kuasa Allah SWT orang letakkan di tanah gitu kan. Begitu disebutkan dalam riwayat. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah saking solehnya dan alimnya sampai pernah salah satu khalifah, tapi saya dalam kisah ini tidak temukan siapa khalifah itu ya. Cuma di zamannya beliau. Memerintahkan surat resmi agar Sufyan ats-Tsauri menjadi hakim. Menjadi hakim.
Ini bagi teman-teman yang selalu, maaf ya, saya bahasakan tanda kutip ini, gila jabatan, ambil pelajaran dari sini teman-teman. Bagaimana seorang mukmin tidak boleh lepas hubungan dia dengan Allah, dan dia tahu kalau dia salah Allah akan hisab hari kiamat, dan hisabnya Allah berat. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab depan Allah, nanti berat hari kiamat. Maka di dunia selesaikan itu. Datang surat jadi hakim, dan hakim ini subhanallah pada saat itu teman-teman jabatan yang sangat dikejar-kejar oleh orang. Kenapa? Karena hakim bisa mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa, kendaraan mewah, tunggangan mewah, zaman dulu kereta kencana ya, rumah yang mewah, dan bisa menghakimi sampai khalifah. Khalifah pun bisa dihakimi. Jadi di atasnya raja ini. Datang surat kepada Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Yang terjadi dia baca, apa yang dia bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bukan bilang alhamdulillah. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Sungguh ini adalah cobaan bagiku. Maka dia pun mengatakan, dia balas suratnya Amir Mu'minin. Saya berharap, tentu dengan berterima kasih atas tawaran tersebut, saya berharap Anda bisa menemukan orang yang lebih baik daripada aku, karena aku tidak bisa mengambil jabatan ini. Nolak. Dia nolak, khalifah tambah penasaran. Harus kamu jadi. Dia utus pasukannya, paksa Sufyan ats-Tsauri supaya jadi hakim. Suruh, tidak boleh orang lain. Maka akhirnya Sufyan ats-Tsauri meninggalkan Mekah teman-teman sekalian. Meninggalkan Mekah, dia ganti bajunya, dia jalan kaki. Menuju ke selatannya Jazirah Arab, ke negeri Yaman. Jalan dari jalan kaki. Sampai teman-teman sekalian di Yaman 3 bulan perjalanan. Sementara waktu itu Amir Mu'minin Khalifah sudah mengeluarkan informasi kalau Sufyan ats-Tsauri ini adalah orang yang harus ditangkap. Dan siapa yang menangkapnya hidup atau mati akan mendapatkan 1 peti emas. Seperti itu dia. Sufyan ats-Tsauri setelah 3 bulan teman-teman jalan, tiba di Yaman. Dia butuh bekal, habis bekalnya. Dia cari kebun kurma. Ada kebun kurma yang besar di Yaman, didatangi sama dia. Dia datang minta tolong ketemu pemiliknya, ketemu, lalu dia mengatakan, saya seorang musafir dari negeri Hijaz. Hijaz ini istilah kalau digabung antara Mekah sama Madinah diistilahkan dengan Hijaz ya. Saya dari negeri Hijaz, saya kehabisan bekal, mau bekerja, bisa nggak? Di kebun kurma. Orang ini nggak tahu siapa orang yang datang ini. Orang cuma dengar namanya. Sekali lagi zaman dulu nggak ada foto kayak kita sekarang gampang bisa dilihat ya. Orang nggak tahu, cuma dengar nama saja. Maka teman-teman sekalian, orang itu bilang, baik silakanlah kerja. Kerjalah dia selama 3 bulan. Jadi sudah 6 bulan dari masa pelariannya dia. 3 bulan dari perjalanan, 3 bulan juga. Karena 3 bulan tadi kan dia singgah-singgah jalan kaki. Sampai tiba di sana 3 bulan kerja di kebun. Setelah 3 bulan, pemilik kebunnya panggil dia. Lalu berkata, waktu itu kebetulan waktu dia pertama kerja ditanya, siapa kamu ini? Pemilik kebun tanya kepada Sufyan ats-Tsauri. Pertanyaannya bukan siapa namamu ya, siapa kamu? Maka dalam bahasa Arab dia bilang, Ana Abdullah. Maksudnya saya hamba Allah. Yang punya kebun kira namanya Abdullah. Jadi dipanggil Abdullah terus. Gitu kan. Dia nggak bohong. Karena bukan ditanya siapa namamu, tapi siapa kamu. Gitu kan. Dan dia sekarang daftar orang dikejar. Maka dia pun bilang, dipanggil 3 bulan kemudian, hai Abdullah kesinilah. Dipanggil sama tukang kebun, orang yang punya kebun. Dia datang. Kata yang punya kebun, saya ingin tanya, apa bedanya antara kurma kalian di Hijaz dengan kurma kami di Yaman? Kata Sufyan, rahimahullah, saya nggak tahu. Karena saya tidak pernah tahu rasanya kurma kalian. Kata yang punya kebun, hai Abdullah, 3 bulan kau kerja di kebunku, 3 bulan. Turunin kurma, sortir, ngatur, di packing. Kamu nggak pernah makan 1 butir pun? Dia bilang, demi Allah nggak pernah, karena Anda tidak pernah mengizinkan saya atau memerintahkan saya. Yang pemilik kebun ini apa? Dia ngolok-ngolok. Dia bilang apa? Apakah kamu mau mengikuti waraknya Sufyan ats-Tsauri? Dia nggak tahu kalau ini Sufyan ats-Tsauri. Warak itu artinya menjaga kesucian hubungan dengan Allah, teman-teman. Jadi ada orang, nggak ada orang, haram ditinggalkan. Selesai. Orang begitu, itu namanya warak. Orang yang luar biasa. Bukan karena manusia. Dia sholat, mau ada manusia, nggak ada manusia sebenarnya, tetap khusyuk. Ada orang dan orang tetap sedekah, itu namanya warak, orang yang luar biasa. Sufyan ats-Tsauri terkenal dengan waraknya. Hubungannya sama Allah luar biasa gitu. Lalu dia bilang, apa kau mau contohi waraknya Sufyan ats-Tsauri? Gitu kan. Lalu dia pergi. Sufyan ats-Tsauri senyum saja lalu pergi, gitu kan. Lalu pemilik kebun ini pergi ke kebun sebelah, kebun temannya. Sambil ngobrol, ada pegawai saya itu unik tuh. Masa 3 bulan kerja di kebun saya nggak pernah makan 1 butir kurma pun. Lalu
yang temannya ini bilang, sebentar, coba gambarkan ke saya bagaimana rupa pegawaimu itu. Lalu dia bilang, cirinya begini, rambutnya begini, matanya begini, diceritakan sama yang pemilik kebun. Dia bilang, itu Sufyan ats-Tsauri. Dan khalifah sekarang sedang mengeluarkan sayembara, siapa yang menangkap dia dapat 1 peti emas, ayo kita tangkap sekarang. Pada saat dua-duanya pergi ke kebun sebelah, Sufyan ats-Tsauri sudah tidak ada. Sudah pergi, gitu kan. Sudah pergi. Dia lewat, rupanya ada satu prajurit Yaman, gubernur Yaman ini tahu. Lihat dari ciri-cirinya, kayaknya ini orangnya nih. Ditangkap, dibawa ke istana gubernur, gitu kan. Begitu masuk di istana gubernur tahu ini Sufyan ats-Tsauri pernah lihat di Mekah. Lalu dia mengatakan, wahai imam kalau kita kiai ya, kenapa anda tidak terima penawarannya khalifah? Jabatan, punya fasilitas, punya nama harum, khalifah pun bisa anda hakimi. Anda juga bisa terapkan ilmu anda. Agama, kenapa anda nggak terima? Lari-lari seperti ini untuk apa gitu? Apa jawaban dia? Gara-gara jawaban ini akhirnya membuat si gubernur tidak berani tangkap dia. Dia bilang apa? Wahai saudaraku, bagaimana kalau seandainya kamu punya masalah dengan satu orang, kemudian masalahmu tidak selesai di dunia, bukankah sudah cukup satu orang itu akan menghabiskan pahalamu di akhirat? Saya menjadi hakim, tiap hari saya akan berhadapan dengan kasus masalah. Tiap hari. Ini bukan orang konsultasi ini. Orang yang sedang bertikai. Maka kalau saya menghakimi orang dengan salah, maka tiap hari saya punya satu musuh. Kalau satu musuh, 1 tahun berarti 365 orang musuh. Ada hari. Bagaimana kalau 10 tahun? Bagaimana kalau sampai ajal saya datang? Berapa banyak musuh saya pada hari kiamat dan berapa banyak pahala saya akan hilang? Gubernur Yaman nangis waktu itu. Lalu dia mengatakan, demi Allah, wahai imam itu kiai ya, kalaupun ada yang berusaha menangkapmu, maka aku akan sembunyikan kau di singgasanaku ini. Jadi dia pun sudah paham kenapa Sufyan ats-Tsauri menolak. Bukan karena membangkang sama khalifah, bukan. Dia takut hisabnya, tolong jangan dipaksa. Dan dia sudah mohon supaya jangan cari orang lain. Gitu. Ringkas cerita, dia pun dilepaskan, Sufyan ats-Tsauri pulang ke Mekah. Masuk ke Mekah, murid-muridnya sambut, ulama-ulama semua sambut. Tersebar berita Sufyan ats-Tsauri sudah pulang. Khalifah dengar, khalifah keluarkan instruksi. Jangan ada yang tangkap kecuali saya sendiri. Dan saya akan bunuh Sufyan ats-Tsauri di Ka'bah. Saya akan bunuh dan saya akan gantung jenazahnya. Sebagai pelajaran. Sufyan ats-Tsauri, kata temannya, seorang temannya meriwayatkan kisah ini, saya lagi duduk bersama-sama, dan saya mengatakan kepadanya, wahai Sufyan, kenapa enggak terima saja jabatan? Untuk apa kamu menyelesaikan, punya masalah sama khalifah, kemudian terhidup seperti ini tidak jelas, harus lari-lari terus-menerus, dalam kondisi hanya nolak jabatan. Dia bilang, demi Allah saya tidak mau punya masalah dengan orang pada hari kiamat. Hanya karena itu. Dan saya berharap khalifah bisa pahami masalah itu. Tapi sekarang dia malah keluarkan instruksi untuk membunuh saya. Saya akan memohon kepada Allah agar diselesaikan permasalahan ini. Kata temannya, Sufyan ats-Tsauri lalu sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah. Karena di depan Ka'bah, sholat 2 rakaat. Dia bilang, saya tawaf, kata temannya, saya tawaf 1 kali putaran. Sufyan ats-Tsauri masih di sujud pertama di rakaat pertama. Saya tawaf yang kedua, masih di sujud pertama, rakaat pertama. Tawaf ketiga, tawaf keempat, sampai tawaf ke-7. 7 kali saya tawaf, dia masih di sujud pertamanya di rakaat pertama. Dari mana dia tahu? Dia bilang, saya tahunya pada saat selesai saya tawaf 7 kali, dengan doa yang panjang saya baca, kemudian saya kembali duduk di sebelahnya dia, ternyata dia duduk di antara 2 sujud, lalu dia sujud lagi. Berarti ini tadi baru sujud pertama. Lalu dia berdiri, di rakaat kedua baru 2 kali sujud lagi. Berarti tadi itu sujud pertama di rakaat pertama. 7 kali tawaf tidak diangkat kepalanya. Gitu kan? Kata dia, setelah itu saya melihat Sufyan ats-Tsauri berdiri, lalu pergi menuju ke Ka'bah dan bergantung pada kiswahnya Ka'bah. Sambil berkata, Aqsamtu bika Rabbi, aku bersumpah atas namamu ya Allah, jangan kau izinkan khalifah masuk ke Mekah. Maka dalam kisah ini dikatakan teman-teman sekalian, begitu khalifah tiba di dekat pintu gerbang Mekah, meninggal dunia. Mati pada saat itu. Kata para ulama, Allah mengijabah doanya. Ya. Sufyan ats-Tsauri karena khalifah itu tuh, kenapa dia harus zalim, maksain orang nggak mau gimana? Gitu kan? Tapi pelajaran yang besar teman-teman sekalian, bagaimana dia tadi tidak memakan kurma, ya. Berapa banyak orang yang kerja di rumah makan atau orang yang kerja di toko makanan, ya, main incipi ini, incipi itu, tidak mau tahu, ya. Bahkan kadang-kadang disembunyikan, dibawa pulang. Ya. Ini tanpa ada ketakutannya kepada Allah SWT. Lihat dia bagaimana 3 bulan turun tidak pernah menyentuh makanan tersebut. Itu luar biasa. Ya. Ini orang-orang semua teman-teman yang sudah mengenal Tuhannya. Dan dia merasakan itu sebuah keindahan.
Kenikmatan, makanya judul kita indahnya menjadi hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Merasa terawasi, terkontrol, gitu kan? Dan tidak peduli dengan dunia. Tadi Atta bin Abu Rabah tidak peduli dengan khalifah, dengan raja. Kita lihat tadi Muhammad bin Sirin tidak peduli dengan keuntungan yang haram ataupun kesalahan yang sedang terjadi dari pembelinya, dia harus tegur. Kemudian teman-teman sekalian, ini waktunya ya. Baik, saya akan kisahkan mungkin sebagai penutup ya. Saya ringkaskan beberapa kisah, tapi yang saya ingin titik beratkan adalah kisah unik tentang seseorang yang ditemui oleh Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau. Orang ini dalam kisah tidak disebutkan namanya. Tapi saya berikan judul kisah unik lahir di kuburan, seperti itulah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang suka sekali dengan cerita-cerita unik di zaman khilafahnya beliau. Kalau ada orang yang datang menceritakan tentang pengalaman kampungnya, negerinya, ya, jenis makanan, beliau suka sekali. Satu waktu di majelisnya Umar masuk di masjid, ada dua orang masuk kembar, mirip sekali, gitu kan? Saking miripnya, bajunya, rambutnya, tinggi badannya, cara jalannya kembar, gitu kan? Maka Umar bin Khattab mengatakan, sungguh yang aku lihat hari ini sesuatu yang mengagumkan. Belum pernah aku lihat ada orang sekembar ini. Apakah kalian adik kakak? Kata Umar. Apakah kalian adik kakak? Apa kata yang di depan? Depan sama belakang betulan jalan. Yang di depan bilang, bukan Amir Mukminin. Ini yang di belakang adalah anak saya. Kata Umar, sungguh lebih unik lagi nih. Kalau adik kakak mungkin masuk ke ini anak sama ayah mirip, nggak ada buangannya, sama semuanya. Kata orang itu, ya Amir Mukminin, kalau anda mau dengar kisah anak saya, anda akan lebih kagum lagi dengan Allah. Kata Umar, ceritakan. Kumpul semua, Umar suruh kumpul semua, dengarin cerita orang ini. Begitu yang sering Umar radhiyallahu anhu lakukan, dengarin ceritanya. Maka dia bilang, ya Amir Mukminin, beberapa tahun yang lalu, sebelum anak ini lahir, anak ini kalau tidak salah umurnya itu 17 tahun. Sebelum anak ini lahir, pertama saya menikah, dan istri saya begitu menikah beberapa waktu sudah hamil. Lihat ngidam segala macam, muntah-muntah, tanda-tanda dia hamil. Saya mendengar seruhan jihad, maka saya pun ikut berjihad. Sempat istri saya sedih, dia mengantar saya sampai depan pintu lalu mengatakan, siapa yang akan menjaga saya? Tidak ada orang yang saya kenal di sini. Di Madinah ini kejadiannya. Di Madinah. Berapa tahun lalu ya Amir Mukminin? Saya tidak tahu. Dan sayanya juga pengen sekali pergi jihad. Nah, mungkin saya keliru. Ini kalau tidak salah umurnya anak ini bukan 17, 13 tahun. Keliru. Karena ini memang di zaman khilafahnya Umar. Ya. Jadi ini orang bukan sahabat. Kalau 17 tahun kan berarti hidup di zaman Nabi SAW ya. Yang jelas teman-teman sekalian, kata dia pada saat itu, saya bilang sama istri saya sambil pegang perutnya, ya Allah, aku menitipkan bayiku ini kepadamu. Lalu saya lihat wajah istri saya berubah, sudah tenang karena anaknya sudah dititipkan kepada Allah. Saya pun pergi jihad. Setahun kemudian saya balik. Karena zaman dulu orang kalau pergi jihad nggak balik-balik ini. Pergi jihad berbulan-bulan dari kota ke kota, dari negeri ke negeri. Setahun saya pulang. Dengan niat membawa harta ghanimah, ada harta dari saya. Saya mau hidup dengan istri saya sekarang, memulai usaha. Gitu kan. Terus saya pulang ke rumah nggak ada orang. Saya datangi kerabat saya, datangi mertua saya, ternyata mereka mengatakan istrimu baru meninggal kemarin. Baru kemarin meninggal. Terus saya pun tanya, anak saya sempat lahir nggak? Mereka bilang nggak sempat lahir. Baiklah. Dia bilang, saya ingin kunjungi kuburan istri saya di mana? Dia bilang, saya lalu ditemani dengan beberapa sepupu-sepupu saya. Ditunjukkan, ini kuburan istri kamu. Dan ada sesuatu yang unik, dia bilang. Di atas kuburan itu, jadi ada debu yang berterbangan seperti kuburan itu baru ditutup. Padahal ini dari kemarin. Gitu kan? Dan ada sedikit seperti bercahaya, secerca cahaya yang bukan batu cahaya yang terang, enggak. Lalu dia bilang ini, orang ini bilang, ada apa ini? Mereka bilang, dari kemarin kuburan istrimu seperti ini, dari kemarin. Begini terus ini, keluar kayak debu-debu yang berterbangan gitu. Kata dia, suami bilang, demi Allah, aku bersaksi kepada Allah istriku ini orang baik. Gak pernah bangkang sama suami, orangnya santun, baik, ibadahnya bagus. Gak mungkin ini sebuah penghinaan dari Allah. Ayo kita gali kuburannya. Lalu dia bilang, saya pun gali sama sepupu-sepupu saya. Subhanallah, pada saat kami gali, dibawa ya
kedua paha istri saya ada anak bayi. Lalu kemudian saya pun menggendong bayi tersebut, lalu ada suara yang didengar olehku dan oleh sepupu-sepupuku semua yang berkata, wahai fulan, entah dari mana suara itu, ambillah anakmu yang kau titipkan pada Allah. Maka saya pun mengambil anak tersebut, lalu tutup kuburan istri saya, dan setelah itu tidak ada lagi debu-debu yang berterbangan, gitu kan. Maka ya Amir Mukminin, anak ini lahir dari rahim ibunya di kuburan. Dan saya yakin, Amir Mukminin, karena doa yang saya ucapkan pada saat saya mau pergi jihad, saya pegang perut istri saya mengatakan, ya Allah, saya titipkan anakku ini kepadamu. Kalau saya engah pada saat itu Amir Mukminin, saya akan bilang, ya Allah, aku titipkan juga istriku padamu. Maka aku yakin istriku tidak meninggal sekarang. Tapi ini kekuatan yang luar biasa. Keimanan seseorang bagaimana dia yakin dengan Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali teman-teman kisah seperti ini. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kisah Ala al-Hadrami dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Ala al-Hadrami ini adalah seorang sahabat yang pernah diutus oleh Nabi SAW untuk berperang. Ya. Lalu dia mau melewati sebuah hutan. Pada saat dia mau lewat hutan ini, dia bilang sama prajurit-prajuritnya, coba cek hutan ini. Hutan ini dicek hutan ini. Diceklah oleh mereka, lalu mereka balik mengatakan, ya wahai Amir, pemimpin perang, nggak bisa ini. Kalau anda paksakan lewat hutan ini terlalu lebat, dan banyak binatang buas. Bisa-bisa pasukan kita tidak bisa lewat. Kata Ala al-Hadrami radhiyallahu anhu, saya akan bertakbir 3 kali, takbir yang ketiga, maka ikutilah saya. Lalu pasukannya semua menyaksikan sahabat Nabi. Dia mengatakan, wahai semua makhluknya Allah yang ada di hutan ini. Kalian tahu siapa kami? Kami adalah utusan Rasulullah SAW untuk berperang di jalan Allah. Dan kami tidak tahu jalan di hutan ini. Tunjukkanlah jalan hutan ini buat kami. Dikatakan dalam kisah ini sahabat Nabi yang mulia. Ini semua sahabat-sahabat Nabi nih, gitu kan? Ridwanullahi alaihim. Maka mereka menyaksikan dengan mata kepala hewan-hewan di hutan itu bersusun yang tadinya bisa saling serang satu sama yang lain. Kayak misalnya harimau sama rusa, ya, serigala sama kelinci bersebelah-sebelahan membentuk jalan untuk kami sampai kami keluar. Dan tidak satu orang pun prajurit kami yang jadi korban. Kuasa Allah SWT. Ini kedekatan seorang sahabat ini kepada Allah SWT sampai Allah mudahkan seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat menembus Madain, ibu kota Persia, beliau membawa 30.000 pasukan dan berhasil mengalahkan 240.000 pasukan Persia. Akhirnya beliau membawa sisa pasukan korban muslimin waktu itu cukup banyak ribuan orang yang sisa dibawa untuk menembus Madain. Madain ini teman-teman ibu kota yang sekitarnya dibuat memang seperti sungai, tapi sungai yang besar, buatan supaya Madain tidak bisa ditembus gitu loh. Mereka harus melewati pakai kapal, ya. Kalaupun ada musuh mau lewat, maka mereka bisa panahin dari atas benteng gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu lihat air tersebut, lalu berkata, para sahabat berkata pada Salman Al-Farisi, ya, ada Bilal bin Abi Rabah, banyak sahabat-sahabat yang ikut mengatakan, wahai Sa'ad, apa yang kita lakukan? Ini lautan ini, bukan cuma sungai. Kuda-kuda nggak biasa berenang dengan air. Kita nggak punya kapal. Mereka di atas sana sudah siapin panah-panahnya. Kata Sa'ad, demi Allah, Allah tidak menyampaikan telapak kaki kita di sini, ya, dan kita berkeluar di jalan Allah ini, kecuali Allah ingin kita menang. Yakinlah dengan kemenangan Allah. Kalau saya takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikuti saya. Lalu Sa'ad pun berdoa kepada Allah SWT lalu mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, turun. Kudanya Sa'ad turun. Lalu seluruh pasukan, sekian puluh ribu orang ikut semua turun. Kuda. Apa kata para sahabat? Kami pun melewati sungai tersebut, ya, seperti kami sedang melewati daratan. Kuda-kuda kami dengan sangat tenang jalan. Bahkan tidak seorang pun di antara kami yang jatuh tenggelam. Puluhan ribu orang. Gitu kan? Dan kami sempat berbicara, setelah tembus Madain kita akan pulang ke Madinah. Nanti kita akan buat apa kalau pulang ke Madinah? Padahal di depan kami benteng musuh. Dan musuh-musuh pada saat tersebut mereka teriak dalam bahasa Persia berkata, sungguh yang telah datang kepada kalian jin dan bukan manusia. Lalu mereka meninggalkan benteng-benteng mereka. Lalu pasukan muslimin pun dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berhasil menembus benteng Madain, masuk tidak ada perlawanan sama sekali. Dan ini terjadi teman-teman kisah nyata di kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Teman-teman bisa ikuti di YouTube ceramah saya berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bagaimana Allah SWT berikan dia. Dan sekian ribu kisah-kisah seperti ini. Ini sebagian kecil teman-teman yang kita dengar. Ada ribuan kisah orang-orang saleh yang seperti ini. Intinya, bagaimana kalau seseorang di antara kita teman-teman sekalian menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta Allah, maka Allah betul-betul akan menjaganya. Nikmati itu teman-teman sekalian. Dan untuk menjadi orang baik,
Orang yang patuh sama Allah jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah teman-teman. Nikmat ibadah akan kita rasakan kalau kita maksimal. Sekalian jadi orang soleh udah dan soleha. Gak usah setengah-setengah. Dan jangan pernah terpengaruh dengan mulutnya orang. Kamu berubah ya? Kamu alim ya? Jawab iya. Gak masalah. Ada tema ceramah kita kemarin, iya inilah aku sekarang. Ini teman-teman kalau tidak sempat ikut kemarin, di Wakra bisa ngikutin ceramah di YouTube tentunya. Kalimat itu saya susun teman-teman, iya inilah aku sekarang untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang berubah. Sampaikan ke teman-temannya, iya ini aku sekarang. Aku baru tahu keimanan seperti ini, kalau tahu dari dulu aku berubah. Jangan malu teman-teman. Untuk apa kita terpengaruh dengan pujian atau cacian orang yang sepanjang lidahnya saja? Untuk apa? Jangan terpengaruh. Jadi orang baik sekalian. Karena jadi orang buruk itu tidak ada baik, tidak ada prestasinya, tidak ada sama sekali kebaikannya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan selalu istiqamah di jalannya dan di agamanya, dan insya Allah seluruh amal yang pernah kita kerjakan juga diterima dengan kemahamurahnya sampai menjelang ajal datang nanti. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala. Dan semoga seluruh yang sakit diangkat penyakitnya, yang tidak ada utang dilunasi utangnya, yang punya masalah diangkat permasalahannya, dan juga yang belum mendapatkan hidayah dimudahkan dapat hidayah dan mengamalkan ilmu agama ini sampai bertemu dengan Allah, sementara balasan surga Firdaus tanpa hisab sudah menunggu dengan izinnya. Dan semoga negara kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh muslimin berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan diangkat perselisihan di antara mereka serta dalam ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga saja diberikan karunia pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Dan teman-teman juga di negeri asing seperti ini, saya doakan agar antum tetap bisa istiqamah dan bisa memaksimalkan waktu tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat tetap berlaku dimanapun itu berada. Allahu a'lam.